dalam acara Free Class UKM PPD materi kardiologi seri soal Imun Medical Course pada hari Senin 7 Juni 2021. Sebelum itu, perkenalkan saya Atnia selaku moderator pada malam hari ini. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita ingin memperkenalkan sedikit tentang Imun Medical Course. Baik, jadi Imun Medical Course merupakan bimbingan belajar online mahasiswa kedokteran yang didirikan dengan visi untuk membantu mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia agar mendapatkan layanan bimbingan belajar yang berkualitas dan juga dengan tarif yang terjangkau. Nah, layanan kita ada bimbingan preklinik, bimbingan koas, kemudian bimbingan olimpiade kedokteran seperti IMO, RMO, dan lain-lain. Ada juga bimbingan skripsi atau karya tulis ilmiah, dan juga bimbingan UKM PPD. Keunggulannya apa sih dari Imun Medical Course? Yang pertama adalah biaya bimbingannya adalah yang paling terjangkau. Kemudian memiliki pengajar yang berpengalaman dengan segudang prestasi, waktu belajar yang fleksibel, dan pembahasan materi yang lengkap sesuai permintaan dan juga dari sumber yang terpercaya. Ini merupakan contoh program dari Imun Medical Course. Ini ada bimbingan blok atau modul, ini untuk kelas preklinik. Ada 5 sesi yang dimana masing-masing sesinya adalah 90 menit, bisa private maupun berkelompok, dan nggak usah khawatir karena masing-masing kelompok maksimal 10 orang. Kemudian ada juga bimbingan koas untuk kalian yang mau ujian stase, presentasi referat, atau case report, atau journal reading, bisa untuk ikut bimbingan koas ini. Selanjutnya ada bimbingan skripsi dan karya tulis ilmiah, ada 2 paket, yaitu bilirubin dan juga biliverdin. Yang bilirubin itu untuk teknik pembuatan skripsi dari dasar, sedangkan yang biliverdin adalah untuk tingkat lanjut. Nah, di kedua paket ini juga free konsultasi via chat selama masa bimbingan, yaitu selama 1 bulan setelah pendaftaran. Nah, ini untuk teman-teman nih yang mau UKM PPD, kita ada kelas PD. Nah, ini bisa bikin kalian untuk PD ya, menghadapi UKM PPD. Pelaksanaannya dimulai dari 14 Juni 2021, dan biayanya hanya 299.000, itu sudah all in. Dapat apa aja sih? Nah, yang pertama dapat 14 sesi kelas online interaktif, di mana fokusnya adalah pada konsep dasar dan juga pengaplikasian klinis. Ini 5 kali seminggu dari Senin sampai Jumat. Ada juga pembahasan materi CBT dan contoh soal UKM PPD yang tentunya up to date, dan free tryout online simulasi UKM PPD sebanyak 150 soal. Fasilitasnya adalah kelas interaktif dengan pengajar yang berpengalaman, ini bisa dilihat pengajar-pengajarnya. Kemudian dapat juga video recordingnya, PDF dari materi, kemudian e-book yang menunjang, dan juga ada diskusi grup. Nah, untuk program ini kami masih buka pendaftaran, dan ada special promo untuk kelas PD atau persiapan UKM PPD ini. Apabila kalian daftar sekaligus berlima, nanti jadinya 275.000 per peserta. Nah, promo ini hanya berlaku sampai 10 Juni 2021 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi, buat kalian yang mau dapetin promo, ayo segera daftar. Bisa menghubungi kami di Instagram @imun_id, di line di Imun Medical, kemudian ini adalah nomor WhatsApp-nya. Untuk yang ingin melihat video-video terkait info medis juga bisa dilihat di YouTube, di Info Medis untuk Nusantara, ataupun menghubungi email infomedisnusantara@gmail.com. Oke, itu tadi pengenalan sedikit tentang Imun Medical Course. Buat teman-teman nih yang mau UKM PPD ya, terutama ditunggu pendaftarannya sampai 10 Juni tadi. Untuk yang mau special promo 275.000 untuk mendaftar 5 orang sekaligus. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi yang udah kita tunggu-tunggu, yaitu pembahasan materi kardiologi seri soal oleh Dr. Iqbal Taufikur Rahman. Nah, beliau ini adalah Ketua Interna Club dari FKUI pada tahun 2019 sampai 2020. Beliau juga merupakan lulusan cum laude dari FKUI. Baik, selamat malam Dr. Iqbal. Halo, ya teman-teman semua. Terima kasih untuk undangannya dari Imun. Iya,
Baik, tanpa tunggu berlama-lama lagi, silakan Dokter Iqbal dapat dimulai. Oke, kita mulai ya. Sip. Ini udah masuk ya gambar layar? Ya, sudah Dokter. Oke, sip lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mana semua peserta hari ini ya. Kalau dilihat di sini ada 62 dikurang 3 lah dari kita, dari tim imun ada 4 tadi kalau nggak salah. Jadi sekitar 58 orang lebih yang hari ini ikut, dan tentunya yang akan sebentar lagi mau UKM PPD ya. Perkenalan dulu, saya Iqbal Taufikur Rahman dari FKUI. Sekarang kita akan membahas soal-soal terkait dengan kardiologi ya. Memang kardiologi ini menjadi salah satu cabang ilmu yang cukup sering juga untuk dikeluarkan di UKM PPD dan memang wajib, karena juga cukup banyak materi-materi yang termasuk ke dalam SKDI 4A. Oke, nah tentunya ada spesialitas bagi teman-teman yang hari ini hadir, karena materi yang akan disampaikan juga akan lebih komprehensif diberikan pada saat kegiatan secara langsung gitu ya, dibandingkan hanya dari PowerPoint ataupun dari PDF yang teman-teman nanti akan dapatkan dari pembahasan gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam soal-soal, saya mau kasih tahu dulu tips and trick untuk pembelajaran cabang kardiologi atau bidang kardiologi untuk UKM PPD ya. Jadi nanti teman-teman diusahakan pada saat siap-siap, ini kemungkinan besar batch Agustus semua ya. Itu pada saat mau belajar UKM PPD terkait dengan kardiologi, jangan langsung buka berdasarkan abjad ya urutannya. Jadi dari A kita belajar dulu arteritis, enggak ya, karena ternyata soal-soal yang sering dikeluarkan itu adalah soal-soal 4A ya, dan di hari ini kita akan bahas soal-soal 4A dan yang memang sudah pernah keluar dan di kemudian hari pun bisa keluar lagi di UKM PPD di batch Agustus gitu ya. Jadi kita nggak pakai bikin-bikinan soal tersendiri, tapi memang ada bank soal yang dari soal-soal tahun sebelumnya. Jadi apa aja sih? Yang paling pertama adalah EKG. Ini di tahun saya ujian pun masih keluar nih EKG, dan memang selalu keluar di setiap tahun kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua ada ACLS, ada Advanced Cardiovascular Life Support. Jadi teman-teman harus hafal nih ACLS nih, ya dari mulai yang cardiac arrest sampai ke yang tachyarrhythmia gitu ya. Kemudian hipertensi itu udah pasti makanan kita sehari-hari nanti kalau teman-teman dan kita bekerja sebagai dokter umum gitu ya, karena hampir keseluruhan banyak sekali 40% lebih orang Indonesia punya hipertensi. Kemudian ada SKA, gagal jantung, shock, PJB, dan masalah katup. Nah, soal-soal lain yang sebenarnya sih jarang-jarang dikeluarin gitu ya di UKM PPD, cuman penting juga untuk dipelajari, seperti misalkan diseksi aorta, karena ini menjadi salah satu diagnosis banding ya dari penyakit sindrom koroner akut, penyakit vaskular juga, kemudian ada RHD atau rheumatic heart disease, dan ARF ya, acute rheumatic fever atau demam rematik akut. Tapi ini nanti kita akan bahasnya kemungkinan di kelas PD dong, ya kan? Kalau misalkan dikeluarin sekarang nanti nggak ada yang ikut kelas PD-nya. Jadi yang kita bahas hari ini lebih banyak ke arah yang soal umum ya, yang tiap tahun akan keluar kemungkinan. Oke, nah untuk pengerjaannya kita nanti saya bacakan soalnya, kemudian vignette-nya nanti teman-teman tolong dijawab di kolom chat aja ya. Gitu ya. Oke, kita bahas dulu dari nomor 1. Diagnosis pada pasien ini adalah, oke, jadi kita lihat dulu nih soalnya, berarti kan di sini dia minta diagnosis ya. Ditanyanya diagnosis, jadi jangan langsung pikir yang lain-lain dulu. Oke. Kita lihat vignette-nya, jadi ada perempuan 40 tahun mengeluh sering pusing dan pandangan kabur ya. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 182/90 mm air aksa. Nah, sekarang ditanya diagnosis. Silakan dari teman-teman kalau misalkan ada yang bisa menjawab langsung di kolom chat aja. Kita lihat jawaban dari teman-teman dari yang akan siap-siap UKM PPD batch Agustus nih. Oh, pada malu-malu ya kayaknya ya. Ini ada yang jawab dari Valen. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Ya. Oke, ini masih beragam ya. Ada yang jawabnya E, ada yang jawab A, ada yang jawab B ya. Ada yang jawab E, ada yang jawab B, ada yang jawab A ya. Oke, kita lihat lagi di sini bahwa di sini ada perempuan 40 tahun ya. Kemudian dia sudah mengeluhkan sering pusing dan pandangan kabur. Oke. Dan tekanan darah 182/90 ya. Kita lihat bahwa di sini pasien sudah kita masukkan ke dalam kriteria diagnosis hipertensi ya. Jadi sudah masuk ke dalam diagnosis hipertensi. Dan kalau kita lihat di sini bahwa pasien itu sudah memiliki gejala ya. Ini kecil banget tulisannya. Kita
udah lihat bahwa ini sebenarnya udah masuk hipertensi nih, karena kan kriteria hipertensi itu adalah lebih dari sama dengan 140 dan atau lebih dari sama dengan 90 ya untuk diastoliknya. Nah, dia udah masuk hipertensi nih. Nah, sekarang kita tentuin kira-kira dia derajat hipertensinya apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini kan 182/90 ya. Memang sebenarnya dia masuk ke hipertensi derajat 2 kalau misalkan ISH tahun 2020 ya, kriteria terbaru. Tapi karena dia sudah memiliki keluhan akut yaitu pandangan kabur ya, maka kita akan mendiagnosis pasien ini dengan kondisi hipertensi emergensi atau A ya jadi jawabannya. Oke, kita bahas sedikit terkait dengan hipertensi emergensi. Oke, ya ini ya. Jadi kalau dulu ya, kalau zaman dulu itu kita kalau ngomong hipertensi emergensi itu kita dibagi dua seperti ini ya. Ada yang namanya hipertensi yang untuk krisis hipertensi ada hipertensi urgensi sama hipertensi emergensi. Intinya kapan kita katakan krisis hipertensi kalau misalkan tekanan darahnya lebih dari 180 dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 120 gitu ya. Ini kriteria zaman dulu yang sebelum ada kriteria ISH tahun 2020 di mana krisis hipertensi dibedakan menjadi urgensi dan juga emergensi yang dibedakan berdasarkan adanya HMOD atau hypertension mediated organ damage atau kerusakan organ akibat adanya hipertensi gitu ya. Nah, apa aja sih HMOD yang bisa terjadi? Yang pertama itu adalah masalah di mata. Jadi kalau misalkan pasien mengeluhkan adanya penglihatan buram, kemudian pada saat kita lakukan funduscopy, mungkin kita jarang juga yang melakukan funduscopy, misalkan spesialis mata yang melakukan, itu didapatkan adanya perdarahan, eksudasi ataupun edema papil. Nah, itu menandakan bahwa sudah ada target organ damage gitu ya. Kemudian kalau misalkan neurologinya kita tahu bahwa pasien bisa ada nyeri kepala, bahkan sampai ke penurunan kesadaran yang mungkin juga mengarahkan kita kepada stroke. Kalau misalkan jantung, pasiennya sudah mengalami nyeri dada ataupun sesak napas. Dan kalau dari ginjal, kita lihat bahwa pasien sudah ada mual muntah, terus kemudian BAK-nya sedikit atau berbusa, dan dari pemeriksaan laboratorium kita dapatkan adanya azotemia atau fungsi ginjal. Nah, ini adalah kriteria lama gitu berdasarkan tahun 2019 dari INESH. Nah, kalau untuk sekarang dari ISH tahun 2020 ini udah berubah nih kriterianya, paradigmanya udah berubah, di mana kita udah nggak mengenal lagi namanya hipertensi urgensi. Ya, kita hanya mengenal yang namanya hipertensi emergensi, di mana kriterianya pun tidak ada batasan tekanan darahnya. Jadi tekanan darah berapapun, dengan adanya peningkatan tekanan darah intinya lebih dari sama dengan 140 dan atau lebih dari sama dengan 90, kemudian didapatkan adanya HMOD yang akut, ingat ya HMOD akut, bahwa ini sudah masuk ke dalam kriteria hipertensi emergensi. Gitu ya. Nah, ini merupakan gambaran klinis yang spesifik, jadi ada beberapa gambaran yang cukup khas bagi pasien-pasien dengan hipertensi emergensi. Namun intinya kalau untuk kita melakukan diagnosis, balik lagi nggak ada batasan untuk tekanan darah, intinya harus hipertensi lebih dari sama dengan 140 dan atau lebih dari sama dengan 90 dengan gejala-gejala yang muncul, entah itu dia berupa nyeri kepala, gangguan penglihatan, nyeri dada, sesak, gejala neurologis dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tata laksana atau terapinya? Jadi kalau untuk terapinya kita tergantung dari sekiranya HMOD-nya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan pasien dengan gejala nyeri kepala disertai dengan penurunan kesadaran, maka pasien masuk ke dalam kondisi yang disebut dengan ensefalopati hipertensi. Ya, ensefalopati hipertensi, di mana dengan adanya ensefalopati hipertensi umumnya kita harus menurunkan MAP 20-25% dari baseline. Misalkan tekanan darah 180 per 90 misalkan, maka kita harus turunkan sampai ke angka 160 atau mungkin ke 150 gitu ya. Tidak langsung ke di bawah 140. Berbeda kalau misalkan kita tahu pasiennya ini dengan kondisi sindrom koroner akut, dia datang dengan peningkatan tekanan darah dan ada keluhan HMOD-nya berupa nyeri dada gitu ya. Maka untuk dapat menata laksana pasien ini kita harus melakukan penurunan tekanan darah secara segera dengan target tekanan darah sistoliknya kurang dari 140 dan pilihan obatnya pun berbeda-beda tergantung dari HMOD-nya. Nah, itu adalah hipertensi emergensi ya, kalau untuk kasus ini. Oke, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke kasus selanjutnya? Jadi ini jawabannya adalah hipertensi emergensi ya, kasus ini. Dihitung sampai 10. Oke, berarti belum ada ya. Berarti masih lancar ya untuk nomor 1 ya, jadi jawabannya adalah hipertensi emergensi. Oke, kita lanjut dulu. Tadi udah dibahas juga ya. Kita lanjut nomor 2. Teman-teman nanti langsung siapkan jawabannya aja ya, ini nomor 2 ya. Jadi di sini ada terapi farmakologi yang dapat diberikan ya. Terapi farmakologi yang dapat diberikan pada pasien adalah ya,
Di sini ada laki-laki 35 tahun, didiagnosis hipertensi derajat 1 oleh dokter. Dia udah didiagnosis hipertensi derajat 1 ya. Selama beberapa bulan, pasien sudah mengubah pola hidup nih. Ya, jadi dia dilakukan modifikasi gaya hidup dulu oleh dokternya. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, tekanan darahnya tidak ada perbaikan. Maka terapi farmakologi yang dapat diberikan adalah, silakan teman-teman. Oke, ini semua jawab B ya, captopril. Oke. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah captopril ya. Kenapa? Karena memang pada kondisi di mana terjadi hipertensi, dia tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90, maka kita harus ketahui bahwa pasien ini sudah masuk dalam kondisi hipertensi derajat 1, gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke. Kita lihat bahwa di hipertensi itu kita harus tahu bahwa ada kriteria diagnosisnya ya. Tadi sudah dijelaskan berkali-kali bahwa hipertensi ini kalau misalkan tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 140 dan tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90. Nah, di sini ada kriteria baru yang saya ambil dari ISH tahun 2020. Sebenarnya di pembahasan udah dibagi nih berdasarkan JNC8, berdasarkan INESH, berdasarkan ISH gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang sekarang akan UKM PPD, kalau bisa dibacanya dari ISH 2020, atau kalau misalkan memang takut banget gitu ya, mungkin bisa pakai JNC7 bukan JNC8 ya. Ya. Nah, di sini kriteria diagnosisnya jadi ada beberapa derajat, dari derajat 1, derajat 2, dan isolated ya. Nah, umumnya kalau berdasarkan penelitian, pasien-pasien dengan hipertensi primer atau tidak ada penyebab khususnya, itu adalah isolated systolic hypertension umumnya. Jadi dia hanya tekanan darah sistolik aja yang tinggi, tapi diastoliknya bagus-bagus saja. Nanti teman-teman pas lagi praktik pun akan lebih sering menemukan pasien seperti itu gitu ya. Nah, apakah pada saat kita lakukan saat kita lakukan pemeriksaan fisik dapat tekanan darah tinggi langsung dibilang hipertensi? Jawabannya enggak ya. Jadi untuk dapat menentukan pasien ini hipertensi, kita harus tahu bahwa ada cut off-nya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan itu berulang antara 2 sampai 3 kali pertemuan ya. Jadi kalau misal tekanan darahnya so-so lah 142/90 gitu atau 142/88, kita jangan langsung anggap pasien hipertensi, tapi kita coba cek lagi selama 2 sampai 3 kali pertemuan ke depan. Kecuali kalau misalkan pasien datang sudah dalam kondisi tekanan darah yang sangat tinggi ya 180/110. Nah, itu baru kita langsung bisa katakan oh ini udah pasti hipertensi gitu ya. Secara etiologinya hipertensi dibagi dua, ada yang hipertensi esensial maupun yang sekunder. Jadi intinya kalau yang esensial atau primer ini merupakan kondisi di mana tidak adanya etiologi pasti yang menyebabkan adanya hipertensi. Sementara kalau hipertensi sekunder itu ada penyebab awalnya yang menyebabkan bahwa terjadinya hipertensi. Contohnya adalah CKD atau chronic kidney disease gitu ya. Jadi pada pasien-pasien dengan CKD ya di mana terjadi masalah pada struktural maupun fungsional ginjal, maka dapat menyebabkan adanya glomerulosklerosis yang sifatnya berdampak pada peningkatan tekanan darah gitu ya. Atau mungkin pasien juga sudah punya kondisi Cushing syndrome, misalkan dikonsumsi kortikosteroid lama dan tidak melakukan titer, tidak melakukan tapering off gitu ya. Jadi bisa berdampak pada hipertensi. Terus bagaimana dengan penata laksana? Jadi kalau untuk penata laksanaan ya, setelah kita menegakkan diagnosis hipertensi, maka yang pertama kita lakukan adalah modifikasi gaya hidup bagi pasien. Jadi mau setinggi apapun, asalkan tidak lebih dari sama dengan 180/110 tadi, kita harus lakukan modifikasi gaya hidup pada pasien. Nah, apa aja? Pertama, kalau misalkan pasien berapa lama adalah 3 sampai 6 bulan gitu ya. Nah, kalau untuk pasien yang dengan hipertensi derajat 1 ya, kita misalkan berada di daerah yang sifatnya obatnya terbatas, maka kita bisa lakukan modifikasi gaya hidup langsung aja gitu ya. Tapi kalau misalkan mau yang optimal, nah pasien harus kita nilai risikonya nih, pasien ini risiko rendah atau risiko tinggi dengan apa? Dengan pemeriksaan fisik yang lengkap dan ditambah dengan pemeriksaan laboratorium, kita cek EKG-nya, cek laboratorium ada hiperlipidemia atau enggak, ada hiperkolesterolemia apa enggak. Kalau misalkan dia masuk ke dalam kriteria high risk, gitu ya, misalkan dia tinggi untuk mengalami penyakit kardiovaskular, maka kita dapat langsung memberikan terapi obat. Gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalkan kondisi pasien yang memang dalam kondisi hipertensi derajat 1, kita umumnya biasanya modifikasi gaya hidup dulu ya. Beda dengan pasien dengan hipertensi derajat 2. Kalau hipertensi derajat 2 umumnya langsung diberikan terapi antihipertensi. Dan apa aja sih pilihannya? Jadi kalau untuk pemilihannya ya kita lakukan pertama adalah kombinasi 2 obat sekaligus ya dengan dosis rendah. Itu umumnya dari kriteria dari guideline ISH ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri jarang menggunakan kombinasi langsung 2 obat ya. Nah, terapinya adalah kita memberikan SI atau ARB ditambah dengan CCB atau
kalsium channel blocker ya. Misalkan kita pakai captopril gitu ya ditambah dengan amlodipin misalkan yang untuk CCB-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia tidak membaik dengan kombinasi 2 obat dengan dosis rendah, maka kita naikkan dosisnya sampai dosis penuh. Kalau nggak membaik juga kita masuk ke kombinasi 3 obat ya. Nah, kalau misalkan pasien ini sudah diberikan dengan kombinasi 3 obat tapi tidak mengalami perbaikan juga, maka pasien masuk dalam kriteria hipertensi refraktor ya. Dimana kalau misalkan pasien dengan hipertensi refraktor setelah kita kombinasi 3 obat, kita tambahkan lagi 1 obat yang disebut dengan spironolactone. Spironolactone ini merupakan MRA atau mineralocorticoid reseptor antagonis ya, yang sebenarnya juga sering digunakan pada pasien gagal jantung ya. Nah, ini ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan nih sebagai dokter umum ya. Mungkin ini juga dapat menjawab teman-teman pada saat melakukan jawaban di KMPPD nanti gitu ya. Kita consider untuk memberikan monoterapi untuk hipertensi grade 1 yang risikonya rendah. Nah, seperti pada kasus tadi kita ya, bahwa pasien ini hanya hipertensi grade 1 dan tapi tidak ada clue-clue bahwa pasien ini misalkan ada riwayat serangan jantung sebelumnya, ada riwayat stroke sebelumnya, sehingga kita masukkan pasien ke dalam risiko rendah. Makanya tadi kita hanya menggunakan 1 obat aja atau monoterapi menggunakan SI, yang pilihan utama itu adalah captopril ya. Kemudian kalau misalkan pada pasien dengan post-stroke, usia lanjut, riwayat dengan HF atau heart failure, atau dengan intoleransi dengan CCB, maka kita dapat kombinasikan obat antara SI atau ARB dengan tiazidline. Ya. Dan hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal apabila dia memiliki eGFR atau LFG kurang dari 45 atau dengan kadar kalium yang tinggi atau hiperkalemia, maka kita harus hati-hati, harus precaution dalam pemberian spironolactone. Ya. Oke, itu untuk hipertensi. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan kasus ini, nomor 2. Jadi jawabannya adalah captopril ya. Dihitung Oke, silakan. Berapa lama jarak pertemuan yang ideal untuk menegakkan diagnosis hipertensi? Ini dari, ada Mao Zedong ya. Dari dosis, kemudian ditanya juga dosis rendah, dosis penuh itu bagaimana? Oke, jadi pertama dulu, untuk kriteria kapan diagnosis hipertensinya itu kita tegakkan adalah kalau misalkan, jadi gini, misalkan pasien datang sudah dalam kondisi hipertensi lah ya, kita anggap dia di hipertensi grade 1. Nah, karena dia baru pertemuan pertama, kita dari awal udah bilang, Pak atau Bu, ini sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria hipertensi, namun saya harus melakukan assessment lebih lanjut ke depannya, jadi dalam waktu 2-3 bulan ke depan, teman-teman sudah harus menyarankan untuk pasiennya melakukan modifikasi gaya hidup, gitu ya. Sehingga nanti pada saat pertemuan selanjutnya, dilakukan pemeriksaan selanjutnya, maka nanti teman-teman langsung bisa dapetin nih, kira-kira nih masuk ke dalam hipertensi atau enggak, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua pertanyaannya dosis rendah dan dosis penuh. Maksudnya gini, jadi kita tahu bahwa obat-obatan anti hipertensi ini punya dosis rendah dan dosis penuh. Maksudnya adalah misalkan captopril itu dosis rendahnya adalah 6,25 mg per pemberian gitu ya. Dan biasanya diberikan 2 sampai 3 kali karena di onset waktu paruhnya itu hanya 6 sampai 8 jam. Jadi biasanya diberikan 2 sampai 3 kali gitu. Karena di onsetnya kerja waktu paruhnya waktu paruh pendek gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah memberikan captopril dengan dosis 2 kali 6,25 mg, ternyata pada saat 2 sampai 3 bulan kemudian kita cek tekanan darahnya masih buruk gitu ya, masih tinggi, maka kita tingkatin dulu dosisnya. Dari 6,25 kita tingkatin jadi 12,5 maksimal 25 mg gitu ya, per hari. Kalau misalkan tidak membaik juga baru kita kombinasi obat. Itu adalah dosis rendah dan dosis penuh. Oke, di sini ada pertanyaan dari Nadia. Mika bertanya pada 2 sampai 3 kali pertemuan tekanan darah yang diperoleh dalam rentang yang berbeda, misalnya 140/90, 180/100, bagaimana menentukan derajat hipertensinya. Jadi kalau untuk menentukan derajat hipertensi kita masih menggunakan pada saat paling tinggi sih sebenarnya yang kita temui. Misalkan kalau misalkan Nadia ketemu dengan kondisi 180/100, maka kita sudah masuk ke dalam hipertensi derajat 2 gitu ya. Nah, tapi kalau untuk selanjutnya ke depannya kita lanjutkan berdasarkan terapi yang sudah diberikan gitu. Misalkan dari 180/100 pasiennya sudah membaik gitu, tekanan darahnya jadi turun misalkan jadi 140/90. Maka kita tuliskan diagnosisnya adalah hipertensi derajat 2 perbaikan menjadi hipertensi derajat 1 misalkan gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk pertanyaan seperti Nadia ini jarang juga sih untuk ditanyakan di UKMPPD, biasanya itu untuk penulisan diagnosis kita keseharian pada saat melakukan praktik klinik aja sih. Nah, kalau misalkan kasus-kasus UKMPPD memang sangat jarang menanyakan penulisan diagnosis sebenarnya.
Oke, terima kasih dari, ini benar namanya Mao Zedong ya, Mao Zedong dan Nadia untuk pertanyaannya. Dari teman-teman ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut kali ya ke selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Wah, ini soalnya sangat ini ya sangat singkat ya. Jadi ditanyakan diagnosis EKG di bawah. Oke, silakan dari teman-teman untuk bisa menjawab. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Silakan yang lain. Ada yang jawab B. Oke, ini masih jawabnya antara B atau A ya. Antara VT atau VF. Oke, kita bahas. Jadi teman-teman kalau misalkan sebenarnya di sini mau kasih tahu cara gampangnya aja gitu ya untuk tipsnya teman-teman dalam mendiagnosis pasien kalau misalkan disoalkan PPD biar cepat gitu ya. Bagaimana kita mendiagnosis hanya berdasarkan gambaran EKG-nya aja. Jadi kalau misalkan teman-teman disodorin EKG, pertama teman-teman cek dulu gelombang QRS-nya gitu ya. Gelombang QRS-nya. Gimana QRS-nya? Apakah dia reguler atau irreguler ya? Reguler itu maksudnya R ke R-nya jaraknya sama. Kalau irreguler berarti R ke R-nya tidak sama gitu ya. Jadi ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang dekat gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menemukan pasien dengan kondisi QRS-nya reguler gitu ya, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan kira-kira nih QRS-nya nih jarak QRS-nya ini gelombangnya ini sempit atau lebar. Sempit itu kalau misalkan dia di bawah 0,12, kalau lebar dia lebih dari 0,12 gitu ya. Ini di bawah 0,12, ini lebih dari 0,12 ya. Nah, kalau misalkan kita dapat pasien dengan kondisi QRS-nya reguler, kemudian dia memiliki kondisi QRS-nya lebar, nah, maka kita lanjut ke diagnosis antara dia memiliki VES atau dia mengalami VT. Ya. Berbeda kalau misalkan kita ketemu QRS-nya irreguler nih, antara R ke R-nya irreguler jaraknya. Kemudian pas kita lakukan pemeriksaan cek gelombang QRS sempit atau lebar, misalkan dia lebar, gitu ya. Maka kita curiga pasien ini mengalami VF atau TDP gitu. Nah, sekarang kita cek di gelombang ini bagaimana gambarannya antara R ke R-nya ya. Ini kalau dilihat dari R ke R antara puncaknya di sini ke sini sama ini ke sini kayaknya agak beda ya antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Kita lihat di sini agak lebih lebar di sini ya dibandingkan dengan sebelahnya gitu ya. Maka ini kita masuk ke dalam kondisi yang sifatnya irregular gitu ya. Terus kita cek nih gelombang QRS-nya jaraknya. Nah, kalau dilihat di sini udah pasti lebih dari 0,12 ya, ini udah berapa kotak gitu ya. Nah, ini udah lebih dari 0,12. Maka kita masuk ke dalam ini adalah irregular yang lebar. Tulisnya ngelantur. Irregular dan lebar gitu ya. Nah, pilihan irregular lebar adalah antara VF atau TDP ya, torsa de pois. Nah, sekarang tinggal teman-teman tentuin dari diagnosis kira-kira ini masuk VF atau TDP. Oh, nggak ada TDP nih, berarti jawabannya adalah VF. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu adalah cara untuk bisa mendiagnosis pasien menggunakan algoritma ini aja gitu. Jadi nanti teman-teman pada saat cek EKG, oh kita cek dulu ya QRS-nya. QRS-nya reguler nggak ya? Jarak R ke R-nya sama nggak ya? Kemudian teman-teman cek ini QRS-nya tuh gelombangnya pendek, sempit atau lebar. Dicek kira-kira ini lebih dari 0,12 atau kurang dari 0,12 nih. Kalau lebih berarti lebar. Maka kita baru pikirkan bahwa pasien ini punya kondisi antara VF atau TDP gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau untuk teorinya kenapa QRS lebar itu menandakan bahwa kelainannya itu ada di ventricle. Ya, kelainannya di ventricle. Jarang sekali kelainan di atrium ataupun di nodus SA ke atas ya, itu berdampak pada kelainan di QRS gitu karena jaraknya jauh nih antara atrium dengan ventricle gitu ya. Makanya kan ada yang namanya tachyarrhythmia supraventrikular dan ventrikular gitu. Jadi untuk membedakannya lebih mudahnya dalam melihat QRS. Nah, tapi nanti ini ya, ini nggak ada di UKM PPD ya. Nanti pada saat teman-teman kerja di IGD, itu nggak bisa juga serta-merta dengan penggunaan algoritma ini. Kenapa? Karena ada juga pasien-pasien itu
yang punya kondisi jantungnya tuh benar-benar sudah rusak, di mana gangguan dari irama jantungnya itu sangat luas, dari mulai atrium sampai ke ventricle, sehingga nanti teman-teman bisa nih menemukan gambaran di mana QRS-nya lebar, padahal sebenarnya dia SVT, jadi supraventrikular takikardi, tapi dia sudah merembet ke bawah ke ventricle sehingga menyebabkan QRS-nya pun lebar gitu ya. Jadi tidak serta-merta algoritma ini dapat teman-teman langsung pakai untuk praktik klinik, tapi bisa dipakai untuk belajar UKM-PPD aja gitu ya. Intinya itu. Oke, di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Karena ini salah satu algoritma yang menurut saya penting juga nih buat teman-teman pakai, karena ke depannya kayaknya pakai ini juga lebih enak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi jawabannya adalah ventricular fibrillation ya. Oke. Oke. Berarti masih lanjut ya? Kayaknya masih lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Manajemen yang akan dilakukan ya, berarti terapi ya, manajemen entah itu terapi farmakologi maupun non farmakologi ya harus dipikirkan karena ditanyanya manajemen. Manajemen yang akan dilakukan untuk penata laksanaan kasus di atas. Jadi di sini ada laki-laki 45 tahun, dia datang dengan keluhan berdebar-debar, kemudian tidak ada keluhan nyeri dada. Jadi dia nggak ada keluhan nyeri dada nih, nggak ada nyeri dada ataupun keluhan lain ya. Kemudian pasien tidak ada riwayat penyakit sebelumnya, tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Pemeriksaan EKG tertera di bawah. Oke, lihat di sini. Kita pakai cara yang tadi aja ya. Oh Kak, kita tanya dulu deh. Ya, jawabannya kira-kira apa nih teman-teman? Ada yang mau jawab? Oke, di sini udah pada jawab nih. Pada jawab yang A. Vagal manuver. Ini udah pada jago. Vagal manuver. Oke, jadi setuju ya jawabannya vagal manuver ya. Kita bahas kenapa jawabannya vagal manuver. Oke, kita balik lagi ke algoritma tadi. Kita lihat nih gambaran EKG-nya. Di sini teman-teman ada yang bisa jawab bantu. Kira-kira nih gambaran EKG-nya apa ya? Mungkin bisa lanjut chat. Jago ya SPT ya. Karena memang polanya udah pasti kelihatan ya SPT. Jadi kita coba pakai algoritma tadi ya. Kalau untuk QRS kita cek dulu jarak antar QRS-nya reguler atau enggak gitu ya, antar RKR. Oh reguler nih kayaknya sama ya, satu ke satu ya. Kayak reguler berarti ya, reguler. Terus kita cek QRS-nya sempit atau lebar. Wah ini sempit banget nih QRS-nya nih ya. Nggak sampai 2 kotak ya, di bawah 0,12. Berarti dia masuk ke sempit. Nah, kita lihat lagi algoritmnya. Reguler sempit ya. Reguler sempit. Nah, selanjutnya kalau misalkan reguler sempit, kita cek ada P apa nggak ada P gitu ya. Nah, pada saat kita cek, oh kok nggak ada P-nya ya. Nggak ada P-nya, ini T ini bukan P ya. Nggak ada P-nya. Berarti kita masuk ke antara dejunctional rhythm atau SVT. Jadi jawabannya adalah SVT ya, karena memang polanya adalah pola SVT. Nah, kemudian ditanya nih, manajemen pada kasus ini. Oke, kalau misalkan kita melakukan pembacaan soal ini, berarti ini adalah soal terkait dengan ACLS ya. Jadi teman-teman harus hafal juga algoritma ACLS selain menghafalkan gambaran EKG pada pasien ini seperti apa gitu ya. Jadi kita cek ACLS dulu. Nah, karena pasiennya dengan rate tinggi, dia jadi masuk ke dalam algoritma tachyarrhythmia. Tapi harus ingat, tachyarrhythmia sifatnya dengan puls ya. Karena beda antara tachyarrhythmia dengan puls tanpa puls. Kalau tanpa puls pasti teman-teman arahnya ke algoritma sebelah, yaitu adalah algoritma cardiac arrest dan juga PEA. Sekarang kan kita baca pasiennya ini tachyarrhythmia dengan puls ya. Oke, gimana? Jadi pada pasien dengan tachyarrhythmia dengan puls, di mana dia pulsasinya lebih dari sama dengan 150 kali per menit, kita lanjut untuk melakukan, kalau dulu pas zaman masih belajar di Heartkit ya, di harapan kita ngomongnya OIM. Ya, kita berikan pasiennya oksigenasi, terutama apabila dia punya saturasi kurang dari 92%. Kemudian yang kedua, kita pasang IV line. Ya. IV line ini sangat penting, jadi nanti teman-teman pada saat kerja di IGD, kabarin ke perawatnya, pasang IV line, jangan masukin apa-apa dulu, tarik darahnya untuk apa? Cek lab. Ya. Jadi jangan nunggu pas sudah diguyur. Nanti kan biasanya kan ada yang ngeguyur tuh. Kalau misalkan kita curiga kalau shock hipovolemik, tapi ambil dulu darahnya untuk sebagai data awal. Kemudian M, monitor ya. Teman-teman harus melakukan monitoring dengan pemasangan cardiac monitor. Untuk apa sih? Untuk cek irama ya. Kemudian cek tekanan darah dan mencek saturasi ya. Nah, kemudian pada saat teman-teman sudah melakukan OIM, teman-teman cari kemungkinan pasien ini memiliki kondisi tachyarrhythmia persisten yang berdampak pada gejala berat ya.
Nah, apa aja? Yang pertama, hipotensi. Cek tekanan darahnya berapa? Ya, di bawah 90/60 nggak? Ya. Kemudian cek kesadaran. Kesadaran pasien. Ada penurunan kesadaran atau enggak? Ya. Kemudian cek tanda-tanda shock. Ya. Cek akralnya hangat atau dingin. Ya, tekanan darahnya hipotensi atau enggak? Oke. Kemudian cek apakah pasiennya punya nyeri dada. Tanya nyeri dada yang spesifik, yaitu nyeri dada angina yang sifatnya adalah ACS. Ya. Tanya, Pak, Bu, ada nggak keluhan nyeri dada di sisi kiri yang merembet sampai ke bahu, sampai ke dagu, yang sampai membuat Bapak atau Ibu merasa mual muntah, atau disertai dengan nyeri kepala. Nah, itu baru tanda dari nyeri dada. Kemudian cek apakah ada gagal jantung akut. Ya. CSP. Ada gagal jantung akut apa enggak? Kita cek apa aja, auskultasi parunya. Ada nggak tanda-tanda kongesti paru? Pas kita cek rongki nih, ada nggak rongki? Nah, kalau nggak ada, berarti nggak ada nih kelima tanda bahaya, ya. Maka kita cek dulu pasiennya ini EKG-nya seperti apa, gambaran QRS-nya, lebar atau sempit, ya. Kalau dia lebar, masuk ke sini, ya, kita pasang IV access dan juga lakukan pemeriksaan EKG 12 lead. Ya. Kemudian kalau dari EKG 12 lead kita cek, oh ternyata nih gambaran EKG-nya QRS-nya reguler dan monomorfik. Nah, kemungkinan kan VT itu ya kalau reguler dan monomorfik, maka kita pertimbangkan pemberian adenosin. Nah, selain itu pertimbangkan juga pemberian infus anti aritmia, tapi biasanya seorang dokter umum itu tidak langsung memberikan, biasanya kita konsul dulu ke SPJP ataupun SPPD KKV untuk melakukan kira-kira ini butuh nggak infus anti aritmia, gitu ya. Kalau misalkan QRS-nya sempit, gitu, di bawah 0,12, sama kita lakukan pemeriksaan EKG 12 lead, kemudian kita lakukan manuver vagal. Nah, manuver vagal ini merupakan salah satu manuver yang ditujukan untuk menurunkan rate dari nodus SH. Dengan apa? Dengan cara dia akan meningkatkan respon parasimpatis, ya. Respon parasimpatis. Nah, dalam melakukan manuver vagal, ya, dilakukan di area submandibula, ya, kita harus pastikan bahwa pasien ini tidak ada risiko untuk mengalami stroke tromboemboli. Ya. Gimana caranya? Kita lakukan auskultasi arteri karotis. Kalau misalkan di arteri karotisnya ada bruit, kalau ada bruit di kiri atau di kanan, maka kita tidak lakukan manuver vagal. Tapi kalau nggak ada bruit, kita lakukan manuver vagal. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan dari pemeriksaan EKG QRS-nya sempit, kemudian reguler, ya pada saat kasus ini ya seperti kasus ini ya SPT, maka kita dapat berikan adenosin. Gitu ya. Dan kita juga dapat berikan beta blocker atau CCB. Tapi tetap kita harus konsultasikan dulu ke SPJP atau SPPD KKV-nya, kira-kira ini butuh apa terapinya ya. Nah, berbeda kalau pasien yang punya tanda bahaya. Kalau pasien dengan tanda bahaya, maka kita lakukan adalah kardioversi tersinkronisasi. Nah, pada pasien-pasien yang membutuhkan kardioversi tersinkronisasi, kita pikirkan kebutuhan pasien itu untuk dilakukan sedasi ya, biasanya menggunakan propofol. Ya, tapi hati-hati propofol juga dapat menurunkan tekanan darah. Gitu ya. Nah, apabila pasiennya memiliki gambaran EKG yang reguler dan sempit, ya, maka kita pikirkan untuk pemberian adenosin. Ya. Kita balik lagi ke kasus tadi. Nah, di sini kan pasiennya hanya memiliki keluhan berdebar-debar, gitu. Nggak ada keluhan nyeri dada, ataupun keluhan-keluhan lain gitu ya. Dan pasien kayaknya masih dalam kondisi stabil. Sehingga kalau dari algoritma kita cek bahwa pasien ini masuk ke dalam kondisi tachyarrhythmia dengan puls yang sifatnya tanpa ada gejala berat dan dia punya QRS yang sempit, maka kita pilih terapinya adalah manuver vagal. Oke, di sini ada yang mau bertanya terkait dengan kasus yang barusan kita bahas? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Lanjut ke nomor 5. Oke, ini masih ACLS juga ya. Kita lihat di sini. Tindakan selanjutnya. Oke. Jadi ditanyakan tindakan selanjutnya. Jadi manajemen selanjutnya entah itu kita berikan farmakologi ataupun non farmakologi ya. Pokoknya kalau teman-teman baca tindakan, baca manajemen, maka jangan cuma pikirkan obat tapi pikirkan yang lain juga gitu. Entah itu non farmakologi ataupun terapi bedah. Nah, kalau di sini dikatakan ada laki-laki 48 tahun diantar keluarganya ke IGD dalam kondisi tidak sadar
pasien sudah dilakukan RJP, oke, dia sudah dilakukan RJP nih, karena kan pasiennya dianggap keras ya. Sudah dilakukan RJP, kemudian sudah dilakukan pemasangan ETT, IV line, dan injeksi epinefrin 1 mg. Dari EKG gambarannya berikut. Oke, teman-teman lihat di sini gambarannya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa kasih tahu nih kira-kira jawaban gambaran EKG-nya seperti apa ya gitu. Coba ada nggak yang bisa memberikan masukan? Nah, biar lebih jelas nih. Oke, di sini ada yang jawab VT, ada yang jawab TDP. Oke. Jadi ini adalah VTP ya, atau VT polimorfik ya. Nah, VT polimorfik. Jadi pada kasus ini pasien sudah mengalami VT polimorfik dan telah dilakukan injeksi epinefrin gitu ya. Dan tindakan selanjutnya apa? Silakan teman-teman ada yang bisa menjawab. Oke, ada yang jawab defib, ada yang jawab A, defibrilasi. Kemudian, oke, banyak yang jawab A, defib semua ya. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya adalah kita lakukan defibrilasi ya. Kenapa? Karena mau sebenarnya sih pasien ini kan masuk ke dalam kondisi cardiac arrest yang sifatnya dia punya gelombang yang shockable gitu ya. Karena dia shockable, jadi kita dapat berikan defibrilasi 200 joule bifasik ya. Kalau misalkan yang monofasik, ini kan bifasik nih, kalau yang monofasik dosisnya adalah 300 joule ya. 360 joule. Beda sama yang bifasik ya. Kemudian kalau kardioversi tersinkronasi ini umumnya kita lakukan pada pasien dengan kondisi tachyarrhythmia unstable. Oke. Epinefrin kita nggak lanjutkan karena belum dilanjutkan lagi karena kita harus jeda 5 menit per pemberiannya. Umumnya 1 siklus. Kemudian digoxin kita tidak berikan, amiodaron pun kita berikannya nanti ya. Amiodaron nanti kalau misalkan kita sudah shock, kemudian udah masuk epinefrin yang kedua, kemudian kita shock, terus habis itu dia nggak bagus juga, baru masuk amiodaron. Ya. Jadi dia setelah epinefrin kedua ya. Oke. Kita lanjut di sini kita cek kalau misalkan kita mau tahu lebih lanjut bagaimana kondisi bagaimana penata laksanaan kasus cardiac arrest. Jadi kalau misalkan pasien datang atau sudah dalam kondisi tidak sadar, kita langsung cari bantuan ya. Jadi yang sering lupa di sini adalah cari bantuan. Kalau dulu ngomongnya adalah kode arrest ya, kode arrest. Nah, kemudian pasiennya dilakukan CPR sambil diberikan oksigen dan dipasangkan monitor. Kemudian pada saat kita cek monitor, kita cek iramanya shockable apa enggak nih. Apa sih yang masuk ke shockable? Kalau yang shockable itu adalah VT dan VF. Tapi ingat VT-nya yang VT yang pulseless ya, jangan VT yang ada pulse. VT atau VF. Nah, kalau misalkan dari gambaran EKG-nya VT VF, bukan EKG, monitor EKG-nya VT VF, ya, maka kita lanjutkan dengan shock, DC shock ya, dengan 200 joule bifasik atau 360 joule monofasik ya. Kemudian kita lanjutkan CPR sambil memasang akses intravena. Kalau misalkan masih buruk pasiennya, iramanya cek lagi shockable apa enggak. Kalau masih shockable, maka kita berikan shock defibrilasi dengan dosis yang sama, kemudian lanjut dengan CPR lagi, kemudian berikan epinefrin yang kedua. Kemudian kita pikirkan pasien ini perlu mendapatkan ETT. Ya. Nanti kalau misalkan cek irama lagi, kalau iramanya shockable, kita shock lagi. Nanti kalau misalkan udah kita berikan DC shock, kita lakukan CPR lanjutan, diberikan juga amiodaron. Nah, kalau untuk amiodaron dosis awalnya 350 mg loading. Nanti setelah masuk ke siklus selanjutnya nih, kan ada siklusnya nih, ini dari 8 balik lagi kan ke sini. Balik ke sini kan. Nanti kalau udah masuk lagi ke amiodaron, dosisnya 150 mg. Gitu ya. Kalau untuk epinefrin dosisnya selalu 1 mg, jadi dia nggak pernah berubah, 1 ampul. Ya. Oke, berbeda kalau misalkan kita dapat pasien dengan kondisi yang iramanya non-shockable, yaitu adalah asistol ataupun PEA. PEA ini maksudnya adalah ada elektriknya di EKG atau di monitor, tapi pada saat kita lakukan cek pulsasi, pulsnya nggak ada gitu ya. Jadi si jantungnya ini
punya kondisi di mana dia bisa untuk berkontraksi, tapi kontraksinya tidak semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia asistol, kita lakukan CPR 2 menit gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan IV access, kemudian kita berikan epinefrin dan kita langsung pikirkan untuk memasang ETT ya pada pasien. Kalau iramanya shockable, kalau enggak ya kita lanjut CPR ya. Dan jangan lupa teman-teman harus melakukan penata laksanaan penyebab yang sifatnya reversible. Entahkah itu dia hipovolemia, hipoksia, kemudian ada asidosis, hiperkalemia, hipotermi, pneumotoraks, tamponade jantung, toksin, atau dia mengalami trombosis paru ataupun kayak punya trombosis koroner ya. Trombosis koroner itu berarti maksudnya ada ACS. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Timothy. Soal UKM PPD masih pakai AH 2015 ya? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk algoritma cardiac arrest, kalau dari yang saya lihat sih sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda antara 2015 sama 2020. Karena yang 2020 itu dia lebih mengarahkan untuk penggunaan pada kasus-kasus COVID-19 ya. Jadi bagaimana caranya melakukan BLS ataupun ACLS, CPR dan sebagainya dalam kondisi kita pandemi COVID seperti itu. Tapi mungkin nanti saya harus baca lebih lanjut lagi nih terkait dengan guideline yang 2020-nya seperti apa untuk bisa lebih lanjutnya ya. Oke, selain Timothy ada lagi yang mau bertanya terkait dengan kasus nomor 5? Oke, karena nggak ada kita lanjut ya. Oke, udah setengah jalan nih, semangat. Dikit lagi. Oh, ini ada satu lagi. Apakah perlu menunggu sampai pemberian EPI 3-5 menit dulu, sedangkan CPR setiap 2 menit? Apakah setelah CPR 2 menit langsung diberikan amiodaron, dan apakah amiodaron bisa diganti dengan lidocaine? Oke, jadi ini pertanyaan dari Rika. Oke, jadi kalau misalkan kita pemberian epinefrin, kalau memang misalkan epinefrin kita baru berikan, kita kan harus tunggu 3-5 menit tuh, ya berarti kita kosong, nggak ada epinefrin. Tapi kalau misalkan memang selanjutnya algoritmnya kita harus memberikan amiodaron, berarti kita masuk ke amiodaron. Gitu ya. Berarti kasus di soal 6 berada pada algoritma step 6 ya. Iya, betul. Jadi kan pasiennya kan sudah dipasang ETT kan tadi ya. Dia udah dipasang ETT dan diberikan epinefrin di sini. Nah, kalau misalkan dia sudah diberikan epinefrin dan sudah dipasangkan ETT dan iramanya masih shockable, maka kita lakukan shock dulu kan di sini. Kita lakukan shock dulu. Kalau misalkan kita udah berikan shock, baru kita masuk amiodaron. Jadi jawabannya makanya tadi diberikan DC shock dulu. Jadi amiodaron kita nggak pilih karena harusnya amiodaron di step selanjutnya, bukan di step sekarang, yang dimana pasien dalam kondisi sekarang gitu ya. Ya. Oke. Kalau untuk pemberian lidocaine, oke. Kalau untuk lidocaine, kita di sini ya. Saya juga nggak terlalu hafal ya kalau lidocaine. Lidocaine itu umumnya biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan tachyarrhythmia sih sebenarnya, bukan pada pasien kondisi cardiac arrest. Cuman kalau dari ACLS itu ada sih yang menggunakan lidocaine. Cuman saya lupa dosisnya berapa, nanti saya kabarin lagi di buku ACLS 2015 kayaknya. Oke, kriteria ROSC. Nah, ini dia. Apa itu kriteria ROSC ya? Jadi kalau untuk kriteria ROSC ya, pertama tekanan darah dan pulsasinya balik lagi. Jadi pada saat kita udah lakukan CPR 1 siklus, kemudian kita cek ternyata udah balik nih. Nah, itu berarti masuk ke kemungkinan ada ROSC. Kemudian peningkatan PET CO2. Nanti teman-teman pasti udah lewat lah di anestesi ya. PET CO2 ini merupakan salah satu tanda ETT masuk ya. Kalau misalkan ETT-nya PET CO2-nya dia lebih dari sama dengan 40 ya, itu berarti dia udah masuk ke ROSC. Karena menandakan bahwa pernapasan sudah kembali ya. Kemudian gelombang dari tekanan arterial spontan dengan monitoring intraarterial. Jadi ini kalau misalkan, ini sih sebenarnya kita nggak bakal ngelakuin sih. Ini yang ngelakuin biasanya SPJP, karena untuk monitoring intraarterial itu membutuhkan akses akses arteri sentral gitu. Jadi kita nggak bisa melakukannya. Jadi ini tanda-tanda dari RSC. Jadi ada puls yang kembali dan tekanan darah yang kembali. Kemudian dari ETT kita dari monitoring dari monitoring si ventilatornya PET CO2-nya meningkat. Itu sih untuk jadi jawabannya. Oke nih, terima kasih Alia untuk bantuan jawabannya. Jadi dosis lidocaine katanya 1 sampai 1,7 mg per kilo. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya terkait dengan kasus yang tadi? Ini kalau ACLS memang rada-rada jahat ya sebenarnya, karena kita harus hafal per
step untuk dapat menjawab soalnya. Oke. Kalau belum ada lagi, kita lanjut ke selanjutnya ya, nomor 6 ya. Oke. Pertanyaannya adalah tata laksana. Oke, tata laksana. Tata laksana berarti bisa farmakologi maupun non-farmakologi kan. Tapi karena di sini jawabannya semuanya obat, berarti kita pikirkan yang farmakologi. Di sini laki-laki 54 tahun mengeluhkan sesak napas, berkeringat, mengatakan lebih enak tidur dengan 3 bantal. Wah, ini klasik sekali keluhannya. Pasien memiliki tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, dan pada pemeriksaan fisik paru didapatkan rongki, dan juga tampak edema tungkai. Tekanan darahnya masih bagus ya, walaupun memang sudah masuk hipertensi grade 1, 140/90. Oke ya. Kemudian tadi ya, pertanyaannya adalah tata laksana. Silakan teman-teman yang bisa menjawab, kira-kira nih pasiennya ini harusnya diberikan obat apa? Ada yang jawab A, ada yang jawab furosemid, ya kebanyakan jawab A semua ya. Oke. Oh, ini saya lupa di bold lah. Harusnya nih mengatasi keluhan pasien. Kita lihat lagi, pasien keluhannya apa? Sesak napas ya. Kemudian berkeringat, mengatakan lebih enak tidur dengan 3 bantal. Nah, kalau udah tanda-tanda ada sesak napas, kemudian dia lebih enak tidur dengan 3 bantal, berarti ini adalah tanda-tanda adanya kongesti paru ya. Kongesti paru. Salah satu gejala gagal jantung, yang gagal jantung kiri ya. Sehingga pada kasus ini pasiennya diberikan obatnya adalah furosemid ya, karena untuk dapat memberikan efek penurunan kongesti paru ya, gitu. Oke, kita bahas dulu terkait dengan gagal jantung. Nah, gagal jantung. Oke. Ini untuk gagal jantungnya, jadi gagal jantung intinya adalah kondisi di mana terjadinya gambaran klinis ya, jadi banyak, makanya disebut dengan sindrom klinis, di mana terjadi kerusakan struktural maupun fungsional dari pengisian ventrikel maupun pada saat melakukan ejeksi darah gitu ya. Nah, jadi gagal jantung ini dapat dibagi dua, menjadi ada gagal jantung yang sistolik dan diastolik berdasarkan patofisiologi ya, pasti teman-teman udah pada lebih mengerti lah terkait dengan patofisiologi gagal jantung ini ya. Dimana kalau misalkan fraksi ejeksinya turun atau disfungsi sistolik, biasanya umumnya disebabkan akibat gangguan kontraktilitas ya. Jadi kontraktilitas jantungnya menurun, misalkan pasien dengan hipertensi lama gitu ya, dan kondisinya sudah mengalami kardiomiopati hipertensi, maka kontraktilitasnya pun terganggu. Atau pasiennya sudah dengan kondisi afterload yang meningkat gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang ejeksi tetap, di mana dia disfungsi diastolik, umumnya biasanya karena ada gangguan pengisian diastolik ya. Misalkan karena terjadi hipertrofi ventrikel kiri, sehingga tekanan di ventrikel kirinya tinggi, sampai akhirnya atrium kiri pun darahnya nggak bisa masuk. Gitu ya. Makanya terjadi gangguan pengisian diastolik. Kemudian kalau untuk, mana dia? Nah ini dia. Untuk klasifikasinya kita dapat berdasarkan NIHA dan AHA, dan juga satu lagi berdasarkan fraksi ejeksinya ya. Jadi kalau untuk yang NIHA, kalau misalkan kelas 1 berarti dia tidak ada keterbatasan aktivitas. Kalau kelas 2 dia ada keterbatasan ringan dengan adanya sesak dan lelah dengan aktivitas yang sedang. Kalau yang 3 aktivitas ringan aja dia udah capek ya. Kalau aktivitas sedang tuh biasanya naik turun tangga dia capek. Kalau 3 aktivitas ringan tuh misalkan jalan yang cuma dari bangku ke tempat tidur, nah itu udah capek, itu masuk ke 3. Kalau 4 berarti dia sudah punya kondisi keterbatasan sangat berat di mana dia sudah lelah pada saat dia istirahat. Ya. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi AHA, kita harus menilai pasien ini punya risiko HF atau enggak. Kalau dia punya risiko HF ya, misalkan dia punya riwayat SKA atau dia punya aritmia yang lama tidak diobati, atau mungkin pasiennya punya kondisi punya PJB sebelumnya, jadi PJB yang masih anak-anak tapi tidak ditata laksana sampai usia 20-30 tahun, itu dia punya risiko HF, tapi pada saat dicek jantungnya masih normal gitu ya, berarti kita masuk derajat A. Berbeda kalau misalkan pasiennya derajat B, di mana dia sudah ada masalah struktural tapi tidak ada gejala. Gitu ya. Kalau C, berarti dia sudah ada struktural maupun gejala. Kalau D, dia ada masalah struktural, ada gejala HF, dan juga sifat gejala HF-nya ini adalah refraktor walaupun sudah diberikan terapi. Gitu ya. Kalau tadi untuk yang kondisi fraksi ejeksi sama, sebenarnya sih dibagi dua. Cuma kalau dari berdasarkan ESC tahun 2016 itu ditambahkan satu kriteria lagi disebut dengan HFMRF, jadi mid reduction ya, di tengah-tengah gitu ya. Intinya kalau HFRF itu dia harus LVEF-nya atau left ventricular ejection fraction-nya kurang dari 40%. Tapi kalau untuk yang HFpEF ya dia preserve ejection fraction.
Jadi dia LVEF-nya lebih dari sama dengan 50%. Jadi belum ada penurunan LVEF yang signifikan. Terus gimana pengobatannya dan diagnosisnya? Jadi kalau diagnosisnya, kita suspek nih pasien datang dengan keluhan sesak, ada PND, ada ortopnu, gitu ya. Kita lakukan anamnesis, kemudian ada pemeriksaan fisik, oh ada rongki basah pada saat kita lakukan auskultasi, ada edema kaki, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat kita cek EKG, oh ternyata ada patologis nih, misalkan dia dulu pernah ada riwayat serangan jantung. Maka kita curiga dengan adanya lebih dari sampai dengan 1 klinis, kita langsung melakukan pemeriksaan entah itu BNP, entah itu ekokardiografi gitu ya. Tapi kalau untuk dokter umum biasanya BNP nggak ada ya di puskesmas, apalagi di rumah sakit pun nggak ada gitu, adanya di rumah sakit gede gitu ya. Echo pun kita nggak ada ya. Jadi biasanya langsung dengan klinis aja kita tegakkan pasien dengan HF gitu ya. Kalau nggak ada gejala ini, ya gejala-gejala tadi di atas, maka kita cari etiologi lain, apakah mungkin dia punya PPOK dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apa aja terapinya? Jadi ini gagal jantung yang kronik ya, bukan yang akut ya. Kalau gagal jantung kronik, kita akan berikan terapinya pertama diuretik ya sebagai obat untuk kongestinya. Kemudian kita berikan SI ya. SI ini berperan sebagai anti remodeling karena kita mencegah terjadi remodeling dari jantung, walaupun sebenarnya remodeling jantung ini awalnya untuk kompensasi ya. Tapi lama-kelamaan remodeling jantung memperburuk kontraktilitas sehingga harus dicegah nih dengan pemberian SI. Dan terakhir kita berikan beta blocker di mana kita dapat menurunkan rate dari pasiennya dan juga meningkatkan kontraktilitas karena kan efek dari beta blocker adalah chronotropik negatif dan inotropik positif kan. Nah, kalau misalkan kita lakukan pemberian terapi ini, kemudian gejalanya masih tidak teratasi, dan LVEF-nya pada saat dilakukan echo, kita rujuk, LVEF-nya kurang dari sama dengan 35%, maka kita tambahkan satu obat lagi, yaitu adalah spironolactone atau mineralocorticoid reseptor antagonis yang untuk dapat menambahkan. Nah, ini beda kalau misalkan gagal jantung kronik dengan gagal jantung akut. Kalau gagal jantung akut, ya karena dia konsepnya cepat dan dia ada perburukan gejala yang sangat berat, gitu ya, maka kita harus terapinya berbeda dengan pasien dengan gagal jantung kronik. Nah, gagal jantung akut ini kita bagi menjadi dua, ada yang de novo sama yang satu lagi yang acute decompensated. Jadi dia udah pernah ada riwayat, tapi dia mengalami dekompensasi. Biasanya kalau misalkan pasien-pasien riwayat gagal jantung lama, kemudian dia dekom, umumnya itu disebabkan karena dia tidak comply terhadap obat-obatnya. Ya, karena dia ngira obat furosemidnya itu yang sebenarnya paling penting gitu ya. Tapi dia nggak minum tuh captoprilnya, nggak minum tuh beta blockernya. Padahal sebenarnya obat utama untuk pasien gagal jantung adalah beta blocker dan SI-nya gitu. Si diuretiknya atau furosemidnya ini hanya untuk menghilangkan gejala kongesti. Kalau de novo umumnya biasanya disebabkan oleh adanya ACS dan juga gangguan irama jantung gitu ya. Jadi kalau pasien-pasien ACS datang umumnya bisa tuh dengan kondisi HF ya. Jadi makanya nanti teman-teman pas lakukan anamnesis curiga udah pasien SKA, tanyain ada sesak atau enggak. Ya. Nah, kemudian untuk dapat mendiagnosis dan juga mentata laksana pasien dengan gagal jantung akut, kita akan membagi ke 4 spektrum ya. 4 spektrum ini. Ya, pertama kita cek dulu terkait dengan ada tidaknya kongesti dan juga ada tidaknya gangguan perfusi. Kalau ada kongesti kita sebut dengan wet, ya. Kalau misalkan tidak ada kongesti kita sebut dengan warm. Kalau misalkan dia ada gangguan perfusi kita sebut dengan hipoperfusi atau cold. Kalau misalkan pasiennya dengan kondisi tidak ada hipoperfusi, ya, jadi dia bagus kita sebut dengan warm ya. Jadi kita lanjut di sini. Umumnya sih biasanya soal-soal lebih mengarah kepada yang warm and wet dan juga cold and dry. Bukan cold and wet ya. Cold and wet biasanya pada kasus edema paru ya. Jadi kalau misalkan kita nemu nih pasien, oh dia ada sesak ya, ada kongesti, ada tanda-tanda kongesti. Kemudian kita cek, oh kok bagus ya ternyata ya, nggak ada hipoperfusi, jadi tekanan darahnya bagus, nadinya bagus, maka kita fokus ke tekanan darah pasien ya. Kalau tekanan darahnya ternyata hipertensinya lebih dominan dibandingkan dengan kongestinya, ya, maka kita akan berikan vasodilator terlebih dahulu baru diuretik. Tapi kalau misalkan kita cek, oh tekanan darahnya sih hipertensinya so-so lah 140 ke 90, tapi pasiennya ngerasa sesak banget, maka kita lanjutkan pemberian diuretik terlebih dahulu baru kita lanjutkan ke vasodilator. Ya. Hati-hati dalam pemberian diuretik dan vasodilator karena keduanya dapat menurunkan tekanan darah atau hipotensi yang cukup berat ya. Kemudian kalau misalkan kita menemukan pasien dengan cold and wet, di mana dia ada gambaran kongesti disertai dengan gambaran hipoperfusi, maka kita cek tekanan darahnya. Kalau misalkan tekanan darahnya kurang dari 90, maka kita pertama berikan inotropik dulu.
Kalau misalkan tekanan darahnya di atas 90, maka kita berikan vasodilator dulu, karena kita tujuannya untuk menurunkan si kongestinya dulu nih, karena sebenarnya tekanan darahnya masih bagus-bagus, walaupun sebenarnya udah turun gitu ya. Oke, untuk gagal jantung, jadi kalau untuk kasus ini, karena ditanya ini kan kasusnya gagal jantung kronik berarti ya, bukan gagal jantung akut, maka untuk mengatasi keluhannya kita dapat memberikan furosemide ya. Di sini tadi Timothy ngomong ada tiazid, ya betul. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman baca soal UKM PPD itu ada beberapa tahun lalu tuh ada pertanyaan kira-kira ini soalnya seperti ini nih sama soalnya. Cuman dia di sini nggak punya jawaban furosemide, dia ada jawabannya tiazid ya. Misalkan ya. Tapi di tahun berapa tuh kayaknya pernah ada ya soal kayak gini. Maka teman-teman bisa memilih tiazid karena tiazid ini adalah golongan diuretik juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih tiazid selain pemberian furosemide. Dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya terkait dengan kasus nomor 6 sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 7 ya. Di sini ada laki-laki, sorry, kita bahas diagnosisnya dulu ya. Diagnosis pada kasus ini ya, ditanya diagnosis ya. Jadi di sini ada laki-laki 70 tahun, dibawa oleh keluarganya, keluhannya sesak napas. Ya, pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner ya. Kemudian pada saat di IGD, pasien mengalami penurunan kesadaran. Oke. Dari PF, tekanan darah 90 per palpasi, nadinya lemah, lambat 55 kali per menit, laju napas masih 20 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Oke, kira-kira jawabannya apa nih? Oke, ini udah pada banyak yang jawab. Jawabannya pada menjawab yang B ya, shock cardiogenic. Oke, kita lihat dulu. Ya, jadi ini lebih mengarah ke cardiogenic ya, sepertinya ya kasusnya ya. Jadi jawabannya B. Kita bahas dulu terkait dengan shock. Jadi untuk mengetahui kira-kira shock itu apa, kita harus tahu dulu faktor yang mempengaruhi suplai oksigen jaringan. Karena definisi dari shock adalah insufisiensi oksigen yang menuju ke jaringan perifer gitu ya. Jadi kalau misalkan ada suplai oksigen, umumnya itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah cardiac output dari jantung dan kadar oksigen itu sendiri di dalam darah gitu ya. Kalau cardiac output tentu akan diperankan oleh dua hal. Yang pertama stroke volume dan juga heart rate. Jadi kalau misalkan stroke volume-nya kuat ya, harusnya dia bagus-bagus aja. Intinya kalau stroke volume-nya kuat itu harus memiliki preload yang bagus, afterload yang kecil, dan kontraktilitas yang besar gitu ya. Jadi kalau misalkan semakin besar preload, maka stroke volume akan semakin besar juga. Itu adalah hukum Frank Starling. Heart rate pun sama. Umumnya kalau misalkan stroke volume turun nih, akan dikompensasi dengan peningkatan heart rate. Ya, maka pada pasien gagal jantung, kontraktilitasnya rendah, LVEF rendah, maka dia akan kompensasi dengan peningkatan laju jantung. Ya, walaupun memang sebenarnya ada penyebab strukturalnya juga gitu ya, karena ada pelebaran dari atau dilatasi dari atrium dan juga ventricle sehingga berdampak pada gangguan irama jantung. Oke. Kemudian arterial oksigen konten. Jadi isi dari darah yang mengandung oksigennya itu bergantung pada hemoglobin dan jumlah oksigen yang terlarut di darah. Kalau untuk hemoglobin tentunya berdasarkan kadar darahnya juga gitu ya, kadar apakah pasien ada anemia apa enggak. Kalau O2 terlarut itu tergantung dari misalkan pasien punya masalah respirasi sehingga masuknya oksigen menuju ke darah pun terganggu gitu ya. Oke. Kemudian kita tahu kalau misalkan klasifikasi shock itu dibagi menjadi 4 berdasarkan kondisinya. Pertama ada shock hipovolemik ya. Kalau shock hipovolemik ini intinya adalah darahnya tahu isinya itu kurang, nggak ada gitu ya. Jadi nggak bisa nih nyampe ke jaringan perifer. Apa aja sih kasus-kasusnya? Bisa kasus perdarahan maupun non perdarahan gitu ya. Kalau misalkan yang non perdarahan umumnya biasanya diare atau mungkin pasien yang muntah-muntah yang menyebabkan hipovolemia. Kalau misalkan perdarahan umumnya biasanya karena trauma atau pada pasien-pasien GI bleeding gitu ya. Kalau untuk yang trauma biasanya kejadiannya akut, kalau GI bleeding biasanya kronik. Ya. Kalau misalkan shock distributif, intinya cairan yang harusnya di dalam intravaskular dia itu berpindah ke tempat lain gitu ya, atau ke interstisial sehingga intravaskular itu nggak keisi. Jadi makanya disebut dengan shock distributif karena distribusinya yang salah. Ya. Contohnya pada kasus sepsis, ya kasus sepsis itu terjadi inflamasi pada pembuluh darah secara luas sehingga berdampak pada pelebaran atau peningkatan permeabilitasnya sehingga cairan intravaskular berpindah ke cairan interstisial. Luka bakar pun seperti itu. Luka bakar menyebabkan adanya gangguan vaskular akibat si luka bakarnya itu sendiri jejasnya. Gitu ya. Kemudian kalau shock cardiogenic ya karena dia ada masalah kontraksi jantung. Gitu ya.
sehingga si jantung ini tidak mampu untuk memompa secara sufisien untuk ke jaringan perifer. Dampaknya adalah mengalami shock juga. Kemudian terakhir adalah shock obstruktif. Ya, shock obstruktif ini adalah kondisi di mana terjadi shock akibat adanya gangguan aliran darah. Jadi aliran darahnya yang harusnya bisa sampai ke perifer ternyata terhambat oleh adanya obstruksi. Nah, umumnya yang sering terjadi adalah tension pneumotoraks. Ya. Jadi misalkan pasien mengalami luka tusuk gitu ya di dada kiri, ataupun pasien dengan TB, dia punya bula di dalam parunya sehingga pecah dan berdampak pada tension pneumotoraks, maka udara yang ada di dalam pleura itu akan menekan jantung sehingga terjadi shock obstruktif gitu ya. Oke, jadi untuk kasus ini kita lihat bahwa pasien ada riwayat penyakit jantung koroner sebelumnya sebagai clue ya. Kalau dia punya riwayat penyakit jantung koroner umumnya ya, kalau misalkan memang sudah ada masalah, itu biasanya sudah terjadi fibrosis ya, di mana karena adanya fibrosis maka kontraktilitasnya menurun gitu ya. Kalau kontraktilitasnya turun, maka dia dapat berdampak pada shock ya, yang disebut dengan shock kardiogenik. Jadi kita masuk jawabannya adalah yang B ya, nomor 7. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita lanjut ke nomor 8? Oke, kayaknya cukup ya. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, oke. Di sini ditanyakan di mana letak kelainan pada pasien. Nah, sebenarnya sih diagnosis ya, di mana letak kelainan pasien. Oke, di sini ada laki-laki 18 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak napas sejak 1 minggu lalu. Gitu ya. Keluhannya disertai dengan kedua tungkai yang bengkak. Pada auskultasi didapatkan murmur diastolik. Nah, ini clue-nya nih yang paling utama nih. Murmur diastolik derajat 36 di ICS 5, linea midclavicularis sinistra. Ya, disertai dengan fibrilasi atrial rapid ventricular response. Jadi jawabannya silakan teman-teman. Oke, pada jawab A ya. Rupanya udah pada jago. Oke, benar ya jawabannya A ya. Kita lanjut. Kita cek dulu. Nah, ini sebenarnya tembakan aja ya kalau misalkan, walaupun teman-teman nggak begitu mengerti terkait dengan masalah jantung, penyakit katup, teman-teman bisa prediksi atau bisa tembak aja berdasarkan gambaran murmurnya gitu, suara murmurnya. Jadi kita lihat, intinya teman-teman harus tahu kapan kapan katup itu membuka dan kapan katup itu menutup, gitu ya. Kita contohkan pada kasus ini stenosis mitral. Nah, teman-teman mendengar murmur pada saat fase diastolik. Jadi pada saat teman-teman dengar murmur, tidak teraba adanya arteri karotis ya, berarti kan masuk ke diastolik gitu ya. Nah, kita cek kalau terus lokasinya adalahnya di ICS 5 linea sternalis kiri, berarti di sini ya. Sorry. Midclavicularis ya tadi bilang. Oh, midclavicularis bukan sternalis ya. Midclavicularis kiri, berarti di sini kan ya. Berarti di sini di area katup mitral. Nah, kita harus tahu nih katup mitral itu dia akan membuka pada saat dia akan membuka pada saat fase diastolik gitu ya. Dan dia akan menutup pada fase sistolik. Karena pada saat fase diastolik, si mitral harus membuka untuk dapat masuknya aliran darah dari atrium menuju ke ventricle gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mendengar adanya murmur di sini, pada saat harusnya si darah itu bisa masuk dengan sempurna menuju ke ventricle, maka teman-teman harus curiga adanya masalah di katupnya gitu ya. Nah, kalau misalkan terjadi pada fase diastol, kita sebut dengan stenosis mitral atau MS. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman mendengar pada saat sistol, karena kan sistol kan harusnya si katup menutup kan. Ternyata ini dia ada murmur nih, ada turbulensi. Maka kita curiga pasiennya memiliki MR ya atau mitral regurgitation. Sedikit kita bahas terkait dengan MS. Oke, dia. Jadi pada kondisi MS itu adalah kondisi di mana terjadinya penyempitan ataupun obstruksi dari ruang katup atau bukaan katup mitral gitu ya. Nah, ini ada ilustrasinya. Kalau kondisi normal, darah dari atrium kiri akan menuju ke ventricle kiri ya. Di mana 80% darah dari atrium kiri dia akan langsung masuk secara pasif menuju ke left ventricle karena adanya tekanan. Tapi 20% sisanya akan didorong oleh kontraksi atrium. Nah, berbeda pada kondisi di mana terjadi MS. MS di mana terjadi penyempitan dari bukaan katup sehingga aliran darah menjadi turbulen gitu ya, jadi terhambat ke dalam ventricle ya. Nah, untuk dapat melawan ini, atrium kiri dia harus meningkatkan tekanannya gitu ya. Sehingga dia akan memperbesar ruang jantung tapi juga memperbesar sel-selnya gitu ya. Nah, walaupun dengan adanya kompensasi tersebut lama-kelamaan
dia nggak akan kuat juga gitu ya, sehingga aliran darah pun stagnan di dalam atrium kiri sehingga volumenya meningkat ya. Nah, dengan kondisi ini maka pasien akan mengalami klinis gagal jantung kiri, dapat juga mengalami hemoptisis karena adanya pembesaran vena bronkial akibat adanya peningkatan tekanan LA menuju ke vaskular paru. Kemudian lama-kelamaan juga bisa mengalami gagal jantung kanan, karena kan tadi ya, dia dari left atrium, kemudian naik lagi vaskular paru, dari vaskular paru naik lagi sampai ke akhirnya ke ventrikel kanan gitu. Jadi nanti akan terjadi gagal jantung kanan. Oke. Kemudian selanjutnya kalau misalkan tidak ditangani, dia juga bisa mengalami stroke. Gitu. Kenapa? Karena dengan adanya aliran darah yang stagnan di dalam sini, itu menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya pembentukan trombus, ya, yaitu adalah stasis darah. Dengan adanya stasis darah, apalagi di LAA yang namanya left atrial appendage, itu dapat terbentuk yang namanya trombus, di mana apabila trombus itu pecah atau mungkin copot dari jantung, dia akan menjadi emboli menuju ke vaskular otak gitu ya, sehingga terjadi stroke. Tuh. Oke. Nah, umumnya etiologi yang dapat menyebabkan adanya mitral stenosis itu adalah demam rematik. Demam rematik ya. Dengan adanya demam rematik ini dapat menyebabkan gangguan akibat adanya pembentukan atau inflamasi dari katup mitralnya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, ini gambarannya. Jadi kalau untuk pemeriksaan fisis, pasiennya kita akan dapatkan murmur opening snap diastolik di lokasi katup mitral ya. Kemudian kalau untuk gambaran rongsennya seperti ini, jadi kita akan menemukan adanya LAE atau left atrial enlargement. Kita dapat menemukan juga adanya RVH karena tadi ya, walaupun dia adanya di kiri masalahnya, tapi lama-kelamaan dia akan menyebabkan gagal jantung kanan. Dan di sini kita lihat ada corakan bronchovaskular yang meningkat, ya. Dan juga tentunya nanti lama-kelamaan akan menyebabkan kongesti. Terapinya kita lakukan terapi restriksi garam, dan kita berikan chronotropik negatif seperti misalkan beta blocker, CCB maupun digoxin, dan tentunya kita juga harus berikan antikoagulan untuk mencegah terjadinya stroke ya akibat tadi ya pembentukan trombus intrajantung akibat adanya status darah. Ya. Tapi kalau misalkan dia berat, maka kita membutuhkan terapi intervensi untuk dirujuk antara dia ke SPJP ataupun ke SPBTKV ya. Tergantung apakah si katupnya ini masih bisa kita lakukan percutaneous balloon mitral valvuloplasty atau harus di komisurotomi menggunakan pan surgery gitu ya. Oke, dari sini apakah ada yang ingin bertanya dari kasus nomor 8 sebelum kita lanjut ke nomor 9? Oke, belum ada ya. Berarti kita lanjut dulu ke kasus nomor 9. Oke, di nomor 9 ini ditanyakan kemungkinan diagnosis. Oke, dari jawaban-jawabannya ini mengarahnya ke arah PJB ya. Datang dengan keluhan tampak bernapas cepat, sesak, dengan riwayat mudah lelah ketika menyusu. Tubuh pasien tidak biru. Pada pemeriksaan fisik didapatkan murmur pansistolik ya, di sela iga 4. Oke, parasternal kiri. Sela iga 4 parasternal kiri ya. Kemungkinan diagnosisnya. Oke, di sini pada jawab VSD ya. Pada jawab yang B. Oke, jawabannya benar ya VSD ya. Karena di sini kita cek Mohon maaf dokter, suaranya hilang.
Suaranya hilang ya? Iya, dokter. Oh ya benar-benar. Kenapa hilang baterainya? Oh dia disconnect tadi. Sorry. Yang iPad-nya disconnect bentar ya teman-teman ya. Kita join ulang bentar. Ini udah masuk nggak? Sudah, dokter. Oh iya bentar-bentar. Ini kita keluar dulu. Oke. Sorry ya, maaf ya teman-temannya. Udah masuk gambarnya? Sudah, dok. Oh, kita masuk ulang lagi ya. Jadi kalau untuk PJB Asianotik, sorry ya, maaf ya. PJB Asianotik itu ada yang dengan peningkatan beban volume, ada yang dengan peningkatan beban tekanan gitu ya. Kalau yang beban volume biasanya adalah ASD, ini paling sering dengan VSD ya. Ini sering nih terjadi nih. Ya. Kemudian kalau dengan peningkatan beban tekanan itu biasanya dengan PS ataupun AS ya, pulmonic stenosis dan juga aortic stenosis. Kalau yang PJB cyanotic ya, jadi dia di awal dia udah akhir udah biru gitu ya. Umumnya paling sering itu TOF ya, yang biasanya sering dibahas, tetralogy of Fallot dan TGA atau transposition of the great arteries ya. Intinya kalau TGA itu ada terjadi pertukaran antara aorta dengan arteri pulmoner antara ventrikel kanan dan kiri gitu ya. Oke, kita bahas karena tadi jawabannya VSD. Jadi VSD ini merupakan salah satu kondisi yang paling sering ya dari PJB asianotik, di mana dengan adanya VSD ini umumnya lokasinya bisa di membranosa, di septum, dari muskular dari septum ataupun di bawah katup aortanya, ya. Nah, apa sih yang terjadi pada kasus VSD? Jadi kalau di VSD itu ada lubang ya, kita ngomongnya lubang antara ventrikel kiri dengan ventrikel kanan. Nah, ini dia lubangnya. Jadi aliran darah yang jadi dari atrium kiri menuju ke ventrikel kiri itu yang harusnya dia masuk ke aorta, ini enggak gitu ya. Dia akan ke ventrikel kanan gitu ya. Lama-lama dia akan ke arteri pulmoner. Nah, kondisi ini apabila VSD-nya gede gitu ya, lubang VSD-nya gede, kemudian tidak diterapi juga, maka lama-kelamaan terjadi volume overload nih di sini. Di sini terjadi volume overload ya. Volume overload. Nah, kalau terjadi volume overload, maka dampaknya akan terjadi peningkatan aliran menuju ke arteri pulmoner sehingga terjadi retensi darah lah ya, retensi di arteri pulmoner gitu ya. Dengan adanya retensi ini lama-kelamaan tekanan hidrostatik di arteri pulmoner, di kapiler pulmoner itu akan berdampak pada terjadinya transudasi. Transudasi menuju ke interstisial. Transudasi ke interstisial sehingga pasiennya lama-kelamaan akan mengalami kongesti. Gitu ya. Nah, apabila terjadi overload volume di dalam ventrikel kanan berlebihan secara terus-menerus, lama-kelamaan ventrikel kanan jadi lebih hebat dibandingkan ventrikel kiri secara tekanan. Sehingga nanti suatu hari dapat terjadi perpindahan atau shifting yang tadinya dia dari kiri ke kanan, left to the right, menjadi right to the left. Gitu ya. Jadi dari kanan ke kiri. Nah, kan kanan itu kan isinya darah yang sifatnya banyak karbon dioksida. Sehingga kalau misalkan dia pindah dari kanan ke kiri, maka ventrikel kiri akan memompa darah yang sangat miskin oksigen menuju ke perifer. Dampaknya adalah terjadi cyanosis. Nah, itu disebut dengan kondisi sindrom Eisenmenger gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kalau misalkan VSD-nya kecil, nah umumnya resistensi VSD akan lebih dari vaskular paru ya, sehingga akan terjadi shunt dari kiri ke kanan. Tapi kalau dia VSD-nya besar, maka dapat terjadi aliran balik dari R ke L gitu ya, yang disebut. Nah, ini dia nih yang tadi dijelaskan, ini disebut dengan sebagai sindrom Eisenmenger ya.
Nah, nanti kalau teman-teman baca, itu banyak tuh pasien ibu hamil yang tiba-tiba mengalami sindrom Eisenmenger karena dia nggak pernah cek sebelumnya, padahal sebenarnya punya VSD. Jadi VSD kecil, tiba-tiba dia jadi sindrom Eisenmenger pada saat dia hamil. Kenapa? Karena ternyata walaupun VSD-nya kecil, volume cairan atau volume darah dari si ibu hamil kan selalu meningkat ya. Kenapa? Karena dia mengalami yang disebut dengan hemodilusi. Sehingga nanti walaupun dengan VSD kecil, lama-kelamaan dia akan tetap mengalami sindrom Eisenmenger juga, gitu ya, untuk VSD. Nah, ini untuk pendekatan klinisnya, jadi kita tanya, biasanya umumnya sih asimptomatik, tapi kalau misalkan dia sudah datang dengan Eisenmenger syndrome, berarti kita bisa temukan adanya gejala sesak dan juga pasiennya cyanosis, gitu ya. Kemudian pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik, kita ada murmur holosystolic kasar di LSB ya, left sternal border, atau tadi di linea parasternalis kiri. Ya. Kemudian pada saat kita lakukan palpasi ada trilling, kemudian ada rumbling mid diastolic juga di apex. Kalau misalkan dia sudah ada peningkatan aliran ke katup mitral, gitu ya. Kemudian ada RV HIF sama pada saat kita lakukan auskultasi kita mendengarkan komponen pulmoner yang keras. Ya. Kalau dari chest X-ray umumnya normal, tapi kalau misalkan pasiennya sudah memiliki gambaran atau masalah di paru, itu bisa mengalami kardiomegali karena terjadi LVH dan juga bisa mengalami peningkatan prominensi dari vaskular paru. Jadi vaskular paru yang di tengah tuh di hilusnya itu meningkat. Ya. Kalau dari EKG, pasiennya bisa mengalami left atrial enlargement, left ventricular hypertrophy dan RVH. Ya. LAE, LVH itu pasti ya, karena kan ada masalah di kiri. Kalau RVH umumnya dikarenakan volume overload sehingga lama-kelamaan si jantung kanan pun butuh tekanan lebih kencang gitu ya. Jadi dia bisa mengalami RVH. Echo umumnya pada dokter spesialis jantung bagian anak gitu ya. Nah, untuk terapinya tergantung dari kondisi. Kalau misalkan dia pasiennya VSD-nya kecil, biasanya bisa menutup spontan di usia 2 tahun gitu ya. Tapi kalau misalkan pasiennya besar VSD-nya, maka perlu ditutup ya, dengan terapi berbasis kateter yang sifatnya minimal invasif. Oke. Di sini ada yang mau bertanya dari nomor berapa ini? 9 berarti ya. Oke, satu nomor lagi ya. Semangat, satu lagi. Ya, nomor 9. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke nomor terakhir. Ini nomor paling gampang berarti ini pasti. Karena pas lagi koas pasti sangat sering mendapatkan kasus seperti ini ya. Jadi di sini ada EKG, kita lihat di gambaran EKG. Oke. Kemudian ditanya terapi definitif. Oke, kita baca dulu kasusnya. Laki-laki 56 tahun, nyeri dada. Oke, 2 jam yang lalu. Nyeri dada ini 2 jam yang lalu ya. Nyeri dada dirasakan menjalar ke lengan dan bahu kiri, disertai dengan mual, kemudian disertai dengan keringat dingin. Setelah dilakukan pemeriksaan EKG, nah ini gambaran EKG-nya. Oh, udah pada jawab ya. Oke, di sini udah jelas ya, pasiennya ada STEMI ya. Mungkin untuk lebih seru lagi, teman-teman bisa kasih tahu nih, STEMI-nya di mana ya, kira-kira ya? STEMI-nya anterior, septal, anteroseptal, anterolateral. Oke, di sini ada yang jawab inferior ya. Betul ya. Jadi kita lihat di sini dia ST elevasinya di 2, 3 dan AVF ya. ST elevasi. Untuk teman-teman yang masih belum tahu ST elevasi itu kita nilai dari titik J ya, G point, dibandingkan dengan garis isoelektrik. Ya, kalau misalkan dia meningkat, berarti dia masuk ST elevasi. Namun untuk ST elevasi pun sebenarnya ada kriteria tersendiri, terutama untuk pasien-pasien usia kurang dari 40 dan juga perempuan gitu ya. Tapi ya jarang sih ditanyain juga MPPD. Yang penting pas kita lihat EKG-nya udah ada gambaran STEMI, oh yaudah kemungkinan STEMI nih, kita tinggal jawab jawabannya apa. Oke, di sini ditanya terapi definitif. Kita lihat ya. Di sini teman-teman banyak yang menjawab jawabannya A ya, pada jawabnya A. Oke, sebenarnya A benar PCI, tapi yang lebih benar lagi, yang lebih luas jawabannya adalah trombolisis ya. Kenapa? Kita lihat di sini dia onsetnya 2 jam. Nah, teman-teman harus ingat bahwa kalau misalkan kita mau melakukan terapi trombolisis, entah itu kita memberikan terapi fibrinolitik ataupun dengan pemberian PCI, kita rujuk gitu ya. Itu indikasinya adalah kalau misalkan dia onsetnya ya bagusnya kurang dari 12 jam. Nah, ini sama-sama nih kurang dari 12 jam karena dia 2 jam ya. Tapi berdasarkan literatur diketahui bahwa untuk onset kurang dari 8 jam itu mau PCI ataupun mau melakukan terapi dengan fibrinolitik ya, itu efikasinya sama. Maupun
efek sampingnya. Jadi efikasi maupun efek samping itu sama, ekuivalen. Sehingga di sini kita nggak bisa langsung menjawab PCI, jadi kita pilih adalah jawabannya trombolisis, karena trombolisis ini mencakup keduanya, entah itu PCI ataupun fibrinolitik, gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Sedikit kita bahas terkait dengan ACLS pada kasus SKA. Kayaknya SKA udah pada jago juga ya untuk patofisiologi dan lain sebagainya ya. Mana dia nih, SKA. Oke. Nah ini dia, kita lanjut ke tata laksana aja ya, karena kan pasti udah pada ngerti lah terkait dengan SKA. Intinya kalau SKA itu terjadi trombosis, ini dia, trombosis koroner akibat adanya ruptur ya, biasanya ruptur dari plak sehingga terjadi trombosis koroner, di mana kalau misalkan di oklusinya parsial berbeda dengan oklusi total. Kalau yang parsial dia dapat menyebabkan gambarannya adalah ST depresi atau T inversi, dan kalau dari gambaran enzim jantungnya D positif disebut dengan N-STEMI, kalau enzim jantungnya negatif disebut dengan UAP. Kalau yang total sudah pasti pasiennya dengan ST elevasi ya, STEMI. Enzim jantungnya pasti udah naik ya. Nanti untuk enzim jantung kita bisa pakai CKMB atau troponin. Sedikit ya untuk CKMB dan troponin karena ini juga pernah keluar. Kalau untuk CKMB dan troponin kita harus ingat peak dan kapan turunnya. Jadi di sini dilihat bahwa CKMB dia akan cepat turunnya dibandingkan troponin, sehingga nanti kalau teman-teman mendapatkan kasus pasien ada pernah riwayat serangan jantung dalam waktu 1 minggu sebelumnya, kemudian dia datang ke IGD dengan nyeri dada lagi, ditanya kira-kira pemeriksaan enzim jantung yang cocok untuk pasien ini adalah apa? Jawabannya pasti harusnya adalah CKMB. Kenapa? Karena troponin dia akan bertahan sampai lebih dari 10 hari, hampir 10 hari ya, kurang dari 10 hari ya. Jadi kalau misalkan dia datang seminggu setelah pasiennya sudah mengalami serangan jantung sebelumnya dan dia serangan jantung lagi, maka yang kita cek adalah CKMB, karena CKMB puncaknya cepat dan dia akan turun dengan cepat juga, gitu ya. Oke, kita balik lagi ke tata laksana. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman sudah mendapatkan pasien dengan kondisi STEMI, ya, kita cek, onset kurang dari 12 jam. Kalau onset kurang dari 12 jam, kita harus tahu bahwa pasien ini bisa untuk ke cath lab dalam waktu kurang dari 90 menit atau dalam perujukan kurang dari 120 menit. Sejak kontak pertama dengan petugas medis, mau itu dokter, mau itu petugas paramedis, itu udah termasuk hitungannya. Jadi misalkan dia nyeri dada di rumah, kemudian dia panggil ambulans, nah itu berarti udah masuk tuh first medical contact, dihitung dari 90 menit atau 120 menit dari situ. Ya. Kemudian kalau misalkan bisa untuk door to balance-nya kurang dari 90 menit, maka kita primary PCI. Atau kalau misalkan dia bisa dirujuk ke rumah sakit yang punya cath lab, dalam waktu kurang dari 120 menit, maka kita primary PCI. Tapi kalau misalkan nggak bisa, dan tidak ada kontraindikasi untuk melakukan fibrinolitik, maka kita lakukan fibrinolitik. Gitu ya. Kalau untuk kontraindikasi, nanti teman-teman bisa baca di guideline, umumnya biasanya adalah riwayat stroke hemoragik, atau sudah sedang mengalami stroke hemoragik, atau mungkin ada riwayat stroke iskemik dalam waktu 3 bulan terakhir, gitu ya. Ataupun alergi ya, alergi terhadap terapi fibrinolitik. Nah, kemudian apabila kita mendapatkan pasien dengan kondisi nyeri dada, STEMI, kita lakukan pemeriksaan dada vital dan lain sebagainya dalam waktu kurang dari 10 menit, harusnya kecuali chest X-ray. Kemudian di EGD kita berikan terapi oksigen. Kemudian terapi utamanya adalah aspirin ya. Intinya kan kita mau melakukan fibrinolitik nih, aspirin, karena patofisiologinya adalah trombosis akibat adanya ruptur plak. Sehingga terapi utama yang kita berikan adalah aspirin gitu ya. Kemudian kita berikan nitrat. Apabila nitrat tidak dapat menurunkan gejala nyeri dada, kita berikan morfin gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan EKG. Nah, tadi ya kalau misalkan tadi STEMI dia akan alurnya ke sini. Kalau di N-STEMI kita lakukan stratifikasi risiko berdasarkan penilaian kemungkinan pasien ini dapat mengalami STEMI atau tidak. Kalau misalkan di rendah, kita lakukan terapi konservatif hanya menggunakan aspirin, nitrat, morfin, beta blocker dan sebagainya. Tapi kalau misalkan pasiennya tinggi risiko stratifikasinya, maka kita lakukan metode invasif. Nah, invasifnya ini pun nanti tergantung dari kondisi pasiennya. Ada yang immediate, ada yang early, ada yang late, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari penilaian. Nah, umumnya ini dilakukannya di IGD ya semuanya. Nah, kemudian untuk STEMI apa lagi ya? Evolusi EKG paling ditambahkan ini aja ya. Teman-teman mungkin jarang dengar bahwa sebenarnya kalau untuk STEMI itu di awal-awal jadi tidak langsung STEMI, nggak langsung ST elevasi, melainkan dia ada hyperacute T dulu.
Jadi T hiperakut menjadi salah satu penanda penting, apalagi kalau misalkan pasien dengan nyeri dada yang spesifik untuk STEMI, terus dia datang ke IGD tapi baru onset kurang dari 1 jam, gitu. Misalkan baru 30 menit, dia nyeri dada dan tidak membaik dengan istirahat ataupun dengan pemberian obat, maka pas dilihat EKG, oh nggak ada ST elevasi, coba cek ada nggak hiperakut T. Gitu ya. Karena saya pernah dapat kasusnya di RSUD, pasien dengan DM, dia datang dengan keluhan nyeri dada dan hanya ada T hiperakut. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta tidak ada ST elevasi dapat menyingkirkan diagnosis STEMI, tapi coba cari berdasarkan evolusi EKG-nya. Kemudian yang penting lain adalah ini gambaran dari ini dia hipatologis ya. Jadi berbeda dengan NSTEMI, kalau NSTEMI ataupun UAP dia tidak akan memberikan gambaran hipatologis seperti ini, gitu ya. Kalau misalkan NSTEMI dia tidak akan memberikan gambaran hipatologis akibat dia tidak memberikan efek nekrosis pada jantung. Tuh. Jadi untuk menjawabnya kita jawabannya adalah trombolisis ya. Oke, di sini ada yang pertanyaan. Ini dari Raja. Dok, kalau pasiennya kontraindikasi fibrinolitik dan waktu rujuk untuk PCI di atas 120 menit bagaimana? Jadi kalau untuk pada kasus seperti itu, kita tetap usahakan untuk dirujuk ke PCI, namun kita lakukan stabilisasi pasien seaman mungkin di perjalanan gitu ya. Jadi nanti misalkan Raja yang jaga IGD, Raja ikut turun untuk lanjut rujuknya, misalkan Raja di puskesmas nih, dokter Raja di puskesmas merujuk ke rumah sakit harapan kita gitu ya, atau mungkin ke rumah sakit jantung lain. Nah, karena kontraindikasi terus macet kan, misalkan lagi jam 6 sore gitu ya, lagi jam-jam macetnya, ya udah mau gimana lagi daripada pasiennya mengalami perdarahan ke otak gitu ya karena kita berikan streptokinase, ya udah kita rujuk. Tapi dengan syarat teman-teman harus merujuk dengan pasien kondisi stabil. Teman-teman dalam ambulansnya ikut gitu ya. Jadi jangan langsung lepas tangan. Kemudian dari Rika, apa saja gejala yang mengarah perubahan dari NSTEMI atau UAP menjadi STEMI? Apakah hanya dilihat dari gambaran EKG-nya saja? Oke, jadi kalau misalkan perubahan ya, sebenarnya sih jarang kasus perubahan. Umumnya sih kalau dia udah NSTEMI, berarti dia NSTEMI aja gitu. Kalau misalkan dia dapat mengalami STEMI, itu biasanya kita menilainya prognosis. Jadi yang stratifikasi risiko tadi tuh, kita nilai kira-kira ini pasiennya punya prognosisnya seberapa mungkin dalam 1-3 tahun ke depan dia punya risiko untuk mengalami STEMI gitu ya. Kalau misalkan gambaran klinis biasanya enggak. Cuman kalau untuk UAP dia agak sedikit berbeda ya. Kalau UAP itu umumnya dia nyeri dadanya sifatnya intensitasnya lebih berat dibandingkan nyeri dada sebelumnya karena biasanya pasiennya sudah punya angina pectoris sebelumnya atau dia baru pertama kali ngerasain nyeri dada sakit itu gitu ya. Dan sifatnya dia pada saat istirahat. Itu aja sih. Kalau misalkan untuk perubahan biasanya jarang ya. Oke, di sini ada ini beneran komunyong. Dia bertanya kalau misalkan pasien datangnya di hari ketiga, sorry, naik dulu. Kalau pasiennya hipotensi dan kontraindikasi nitrat, berarti dual aktif platelet aja ya dok? Iya betul. Jadi kalau misalkan pasiennya dengan tadi nih, misalkan tadi ya, kasus ini kan STEMI inferior nih. Nah STEMI inferior atau RV infarct itu umumnya bisa menyebabkan hipotensi. Kenapa? Karena dia ada masalah kontraktilitas dari jantung kanan, gitu ya. Nah kalau misalkan terjadi hipotensi, maka kita tidak memberikan nitrat lagi karena nitrat dapat menurunkan tensi lebih lanjut gitu ya, sehingga ya buat apa kita PCI kalau pasiennya juga nggak punya tekanan darah gitu karena hipotensi. Maka kita tidak memberikan nitrat, melainkan kita hanya memberikan anti platelet aja. Nah, anti plateletnya kita berikan aspirin dan clopidogrel, kemudian kita juga tambahkan satu lagi adalah pemberian obat-obatan lain yang anti iskemik lain ya. Entahkah itu dia bisa pakai pakai simorfin atau mungkin kita bisa pilih lain tuh. Ya. Tapi umumnya sih kalau misalkan memang sudah hipotensi kita nggak berani kasih anti iskemik sih. Karena anti iskemik lain pun misalkan kita pakai CCB juga ada efek inotropik maupun kronotropik negatif. Jadi bahaya juga kalau diberikan kepada pasien. Jadi jawabannya adalah tadi ya hanya pakai dual antiplatelet aja. Dari Mandala Yodi, izin bertanya dok, kalau misalkan pasien datang hari ketiga, maka jawabannya CKMB atau troponin ya? Hari ketiga, ntar kita cek dulu ya, daripada salah. Oke, kalau hari ketiga lebih baik sih pakai CKMB ya, karena kan dengan adanya troponinnya pasti masih tinggi gitu ya. Jadi lebih baik pakai CKMB aja. Sama dok, berapa lama durasi infark dikatakan out myocard infarct dan bagaimana gambaran EKG-nya? Kalau durasi infark, oke, jadi intinya gini, kalau misalkan kita udah ngomongin namanya infark, itu pasti udah ada nekrosis, ya.
Beda sama iskemik. Jadi teman-teman harus bedain antara istilah infark dan juga iskemik. Kalau iskemik itu tandanya adalah dia belum ada infark, tapi memang ada masalah vaskularisasi jantungnya. Jadi dia kekurangan oksigen nih, makanya kita sebut namanya ischemic heart disease. Jadi dia kekurangan oksigen, tapi dia belum sempat atau memang vaskularnya masih so-so lah untuk dapat memberikan vaskular yang baik, dia nggak ada infark atau nggak ada nekrosis. Berbeda kalau misalnya kita ngomong infark. Kalau infark udah pasti ada nekrosis. Sehingga kalau misalnya kita ngomong ada infark, sudah pasti nanti di gambaran EKG-nya, kemudian harinya ada hepatologis seperti itu. Saya pernah dapat kasus sih kalau misalkan myocard infarct, bukan out bahkan, dia itu dalam 2 minggu sebelumnya dia udah pernah serangan, tapi dia nggak berobat, serangan kedua dia baru berobat. Nah, pada saat dilakukan EKG, itu di lead 2-3-nya itu ada gambaran hepatologis. Jadi gambaran untuk EKG-nya adalah hepatologis gitu ya. Kita tahu kalau CKMB tidak spesifik di jantung, dok, lebih spesifik troponin dan T. Iya, betul. Makanya kalau misalkan nanti mau pakai troponin pun kita ada yang namanya HS troponin ya, high specific troponin gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kita dalam kondisi di mana kondisinya kita tahu bahwa si troponinnya ini masih tingkat-tingkat aja, jadi nggak bisa kita pakai sebagai data, ya kita pakai CKMB aja nggak apa-apa gitu ya. Walaupun memang sebenarnya lebih spesifik troponin dibandingkan CKMB, karena pun CKMB kan kita tahu ya, kalau misalkan CKMB ini merupakan produk dari metabolit otot gitu ya, jadi mau otot rangka pun bisa mengeluarkan CK gitu ya, CK. Jadi nggak apa-apa tetap pakai CKMB aja gitu. Tapi ya gitu sih, kita sebenarnya jarang, kalau dokter umum tuh jarang pakai yang pemeriksaan ini tuh ilmunya untuk bukan PPD aja gitu. Tapi nanti kalau teman-teman jaga IGD di puskesmas gitu ya, saya nggak pernah pakai nggak pernah pakai troponin dan CKMB sebenarnya gitu ya. Pakainya EKG doang gitu, model EKG sama model PF sama model anamnesis. Kalau misalkan saya yakin ya udah rujuk itu sih. Oke, ada lagi yang mau bertanya terkait dengan kasus ACS? Udah pada bosan kali ya ngeliat ini kasus kardio. Oke. Masih ada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan kasus dari nomor 1 sampai nomor 10, dibebaskan. 3 menit sampai 8.40. Oke, yang kurang 8 jam ya dari Dokter Rama tadi ya. Oke, jadi kalau misal sebenarnya ini kalau untuk terapi definitif pada kasus STEMI, mana dia? Kok dia nggak dimasukin sih? Oke. Jadi, oke. Nah, jadi kita lihat algoritmnya. Kalau misalkan kita udah menemukan nih pasiennya STEMI kan, STEMI dengan syarat onset kurang dari 12 jam, kita akan melakukan pilihan kan. Kalau misalkan dia bisa sampai cath lab untuk door to balloon-nya kurang dari 90 menit atau 90 menit atau rujuknya kurang dari 120 menit, maka kita pilih adalah PCI. Ya, tapi kalau nggak bisa, kita pilihnya adalah fibrinolitik gitu ya, asalkan dia nggak ada kontraindikasi. Nah, berdasarkan literatur yang ada, saya lupa dari mana gitu ya, tapi intinya menyatakan bahwa kalau misalkan dia onset kejadian STEMI-nya ini, nyeri dadanya ini, itu kurang dari 8 jam, teman-teman mau pakai mau PCI ataupun mau fibrinolitik gitu ya, itu efikasinya sama. Jadi dia akan memberikan efek untuk dapat menghilangkan trombosis sama efikasinya. Dan side effect-nya pun so-so antara PCI dan fibrinolitik. Sehingga kalau misalkan teman-teman menjawab kasus ini, kan ini kan 2 jam nih, ya kan? Maka jawabannya sebenarnya PCI benar. Cuman nggak cuma PCI pilihannya, tapi fibrinolitik pun benar gitu. Jadi kita jawabannya lebih ke arah trombolisis yang lebih general dibandingkan hanya menyatakan PCI gitu ya. Nah, teori ini itu penting apabila teman-teman bekerja di RS khusus jantung di IGD-nya, ataupun teman-teman memang bekerja di IGD untuk RS pusat jantung gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya PCI itu terbatas gitu fasilitasnya. Dan satu lagi, ahli jantungnya pun kadang-kadang nggak jaga gitu.
Jadi misalkan kejadiannya jam 11 malam gitu ya, jam 12 malam itu biasanya nggak ada yang jaga tuh kadang-kadang. Karena misalkan sudah usia lanjut ahli jantungnya, jadi dia nggak bisa lakukan PCI langsung gitu ya. Makanya nanti dia instruksikan, oh ini onsetnya berapa? Oh kurang dari 8 jam, ya udah fibrinolitik aja gitu. Jadi itu salah satu efikasi bahwa sebenarnya mau PCI mau fibrinolitik pun asalkan stay-nya kurang dari 8 jam, dia efikasinya maupun side effect-nya sama gitu ya. Makanya pada kasus ini kita pilihnya bukan PCI melainkan kita pilihnya trombolisis gitu. Oke. Oke, sip. Oke, kayaknya udah ya, udah nggak ada yang pertanyaan lagi ya. Oke deh, kalau misalkan udah tidak ada pertanyaan, mungkin kita balik ke teman-teman dari imun. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Masih bisa. Oke, mungkin kita tunggu sampai 20.45 kali ya, Dok. Oke, boleh. Nanti ada yang mau tanya dulu. Oh, nanti teman-teman ini pada dapat ini kan ya, dapat rekaman kan ya? Iya, nanti di-upload rekamannya. Oh ya, siap. Soalnya takutnya nanti tadi kecepatan ngomongnya atau mana. Oke, sambil menunggu nih ada pertanyaan, mungkin teman-teman yang baru join di tengah yang nggak ikut profil imun tadi, kita masih buka ada promo untuk teman-teman yang daftar 5 orang sekaligus, itu jadinya per orang 275.000. Promonya hanya berlaku sampai 10 Juni sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang mau bisa langsung aja hubungi ke kontak Imun Medical Course untuk bisa ikut kelas PD gitu, biar makin pede ya KMPPD-nya. Untuk teman-teman di sini juga, misal belum UKM PPD ya, misal masih ada yang preklinik atau masih ada yang koas, kita juga ada bimbingan untuk yang koas maupun preklinik, nanti materinya menyesuaikan sesuai dengan permintaan daripada teman-teman gitu. Yang mau skripsi juga bisa, ada konsultasi skripsi ya, baik yang dasar maupun yang tingkat lanjut, kayak gitu. Timothy, file catatannya untuk filenya tidak dibagikan ya, tapi videonya nanti akan diupload, gitu ya, Timothy. Yang penting nanti teman-teman ikut kelas PD lah ya. Kalau mau lebih lanjut lagi dapat materinya. Kalau untuk ikut kelas PD nanti banyak, catatan saya banyak nanti teman-teman bisa dapat lah. Mantap tuh. Bisa dapat tuh katanya. Ayo buruan. 275.000 aja. Itu udah dapat 14 sesi interaktif. Dapat videonya juga, dapat file-filenya juga, e-book pendukung, dan ada simulasi tryout juga, gratis juga. Oke, mungkin karena udah 20.45, udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak untuk Dr. Iqbal udah berbagi ilmu ya sama kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan buat kita semua, buat teman-teman yang mau ke MPPD. Semoga nanti bisa lulus, dan buat makin PD, ayo join kelas PD dari Imun Medical Course. Baik, mungkin demikian untuk sesi kali ini. Semoga kita bisa bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih untuk Dr. Iqbal dan juga semua peserta hari ini. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Dokter.